Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Farhan Alfiansyah. Saya akan menjadi host hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya, acara hari ini adalah acara pelatihan sesi 10 relawan penggerak komunitas siaga COVID-19. Nah, acara ini sudah berlangsung selama 10 sesi, sekarang sesi ke-10-nya, dan tema untuk acara kali ini, atau sesi kali ini itu keren banget temanya. Temanya adalah, bagaimana sih mempersiapkan gizi yang seimbang untuk imun di tengah pandemik ini. Nah, berarti keren banget nih temanya nih. Nah, buat semuanya, acara ini diselenggarakan, atas kerjasama dari Karang Taruna Jawa Barat dan Rumah Sinergi, dan didukung oleh PT Samudra Indonesia Peduli, ya. Nah, eee keren nggak tuh acaranya? Oh iyalah, keren banget, bener nggak? Apalagi sekarang PSBB udah mulai dilonggarin, bener nggak? PSBB mulai dilonggarin, setelah itu ceritanya ada herd immunity, tapi nggak tahu itu jadi atau enggak, nanti kita bahas ya. Dan pertahanan terakhir itu pasti imun kita. Nah, gimana sih biar imun siap? Nah, sekarang kita akan bahas. Tentunya dong, kita punya satu narasumber yang sangat keren. Nah, ini sangat representatif sekali. Beliau adalah seorang ibu dokter. Nah, siapakah beliau? Saya perkenalkan ya. Beliau adalah Ibu Dokter Dwi Monik Purnamasari MKes Gizi, yaitu seorang dokter gizi medik. Beliau adalah anggota volunteer dokter. Selain itu, beliau adalah lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Unpad, S2 Ilmu Kedokteran Dasar Gizi Medik Unpad. Wah, nah keren gimana tuh? Oke, sekarang kita mulai nih acaranya. Kita sambutan-sambutan dulu nih. Sekarang, sambutan pertama itu adalah perwakilan dari Karang Taruna Jawa Barat nih. Ini mungkin yang akan diwakili oleh Bang Satria atau Bang Yanuar. Bang Satria, Bang Yanuar, Siap. siap. Waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Kang Dr. Dani yang saya hormati, Teh Raya, Kang Farhan nih. Kang Farhan saya baru lihat ya. Sebelumnya Kang Hamal sama Kang Emon ya. Ya, salam kenal ya Kang Farhan ya. Oh iya Pak, perkenalkan saya host baru, Iya, Farhan. Saya pikir Farhan yang anggota dewan itu yang artis bukan ya. Amin Pak, amin suatu hari nanti. Amin ya. Amin Bang, amin. Saya sedang di posko Sekretariat Karang Taruna di posko tim kerja penanganan COVID-19 Karang Taruna Jawa Barat. Oh iya Bang. Alhamdulillah sudah banyak upaya-upaya yang kita lakukan dengan berbasis pada keberadaan Karang Taruna yang betul-betul masif sampai tingkat RW. Saya apresiasi sejauh ini kerja-kerja Karang Taruna terutama dalam melakukan pencegahan langsung kepada masyarakat, termasuk sosialisasi dan edukasi. Lalu juga Karang Taruna sudah bergerak pada bidang mitigasi tanggap darurat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial, pertolongan baik dalam distribusi sembako maupun dalam hal penanganan membantu penanganan kesehatan langsung, isolasi diri, merujuk orang-orang yang positif COVID dan lain sebagainya. Bahkan terlibat juga dalam penegakan PSBB. Dan sampai hari ini sudah kemarin digulirkan sebuah program UMKM peduli bahwa keberadaan Karang Taruna juga dibutuhkan untuk memberdayakan masyarakat terutama dalam kebutuhan ekonomi. Kemarin saya lupa sesi berapa itu kita sudah bahas juga terkait dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang dibutuhkan terutama bagaimana kita berkebun, bertani di lahan sendiri itu sangat luar biasa. Saya kira temanya hari ini dilanjutkan dengan bagaimana kita pengaturan gizi yang baik supaya kita tetap imun di masa pandemi COVID. Dan ini saya kira menjadi materi yang juga sangat menarik, kelanjutan dari materi-materi yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya,
Karena setiap sesi saya coba ingatkan kepada teman-teman, pasti saling tidak berdiri sendiri, pasti saling terhubung. Apalagi saat ini terkait gizi, tentu background gizi teman-teman ini sangat kurang ya, dan kita perlu masukan dari yang ahlinya, terutama dari Teh Dr. Dwi ya, yang ahlinya. Mudah-mudahan Teh Dokter ini bisa memberikan kita pemahaman, wawasan terkait dengan apa yang terbaik buat gizi kita. Terutama ini Teh, kebanyakan teman-teman kita ini relawan ya, yang kadang-kadang turun ke lapangan juga nggak tahu asupan yang benar itu seperti apa gitu ya. Yang terbaik buat menjaga kondisi tubuh yang tetap bugar untuk kerja di lapangan ini loh seperti apa. Karena pengalaman saya teman-teman di lapangan yang bekerja kadang-kadang nyaris bukan 24 jam lagi, itu banyak yang tumbang dalam beberapa hari gitu ya. Karena mungkin itu faktor gizi yang asupan yang kurang baik ya Teh ya. Nah, sekarang jangankan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang asupan gizi yang baik, bahkan untuk diri kita sendiri sebagai relawan kita belum tahu gitu bagaimana caranya untuk menjaga imun dengan asupan gizi yang terbaik. Walaupun kadang-kadang orang berpikir begini Teh, jadi bahwa asupan gizi yang baik itu dengan makanan yang dengan makanan yang yang mahal-mahal begitu ya. Nah, padahal nggak mesti itu seperti itu. Saya berpikirnya nggak mesti seperti itu. Banyak juga makanan yang sederhana juga bisa kemudian memberikan asupan gizi yang baik. Lalu ada kecerobohan kita, orang-orang aktivis ini Teh, relawan ini kalau di lapangan ini makannya jorok, seketemunya gitu. Karena lapar, seketemunya apa dimakan gitu ya. Misalnya kebanyakan makanan instan gitu ya, fried chicken apa segala macam gitu ya. Saya kira ini juga perlu diberikan wawasan kepada kami, kepada teman-teman relawan, untuk menjaga supaya kita tetap berada dalam posisi imun yang baik, yang fight begitu, supaya konsisten sebagai relawan itu seperti apa. Bukan hanya soal asupan makanan, tapi juga mungkin gizi sangat berkaitan dengan vitamin yang kita butuhkan, apa saja gitu ya. Saya pikir itu teman-teman sekalian, dan saya apresiasi teman-teman yang masih terus konsisten di jalur ini, di training ini. Mudah-mudahan sampai akhir, ini udah tanggung nih, udah 10 nih. Jadi ada dua sesi lagi. Saya nanti akan bicara dengan Dr. Dani dan Teh Raya, apa mungkin bisa kita lanjutkan Vicon seperti ini, online training seperti ini untuk lebih mengayakan. Jadi kalau ini sebagai basis dari training, mungkin ada pengayaan-pengayaan yang bisa kita lakukan, terutama kepada orang-orang yang dalam kacamata kita, dalam evaluasi kita ini kita bilang sudah jadi sebagai relawan berdasarkan training 12 pertemuan ini. Bahkan nanti kita lanjutkan, ada sesi lanjutan untuk pengayaan begitu. Nah, mungkin modelnya seperti apa, ya nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kami berjanji bahwa ini harus kita lanjutkan. Jangan berhenti sampai 12 selesai gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, mudah-mudahan Teh Raya sama Kang Dr. Dani setuju, dan teman-teman yang jadi narasumber termasuk Teh Dr. Dwi juga bisa sepakat soal itu. Demikian dari saya mewakili Karang Taruna Provinsi Jawa Barat. Terima kasih dan silakan diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatpayoda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bang Satria yang sudah menyampaikan sambutannya. Benar banget ya Pak. Apakah benar nih harus mahal nih? Ya nggak usah, yang murah juga banyak. Nah sekarang kita babad habis. Nah tapi tahan dulu nih. Sekarang ada sambutan yang kedua nih. Sambutan kedua dari Pak Dr. Dani Ferdian MKM. Bagi Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Terima kasih Kang Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua nih, para relawan yang luar biasa, udah sampai ke pelatihan 10 nih. 2 lagi lulus nih mereka. Ya, di wisuda dapat gelar apa ya? Eskom COVID, Sarjana COVID-19. Kirain 2 lagi dapat piring. Ya, jadi insya Allah perjalanan yang panjang ini sudah mencapai titik di pertemuan ke-10. Saya lihat teman-teman masih banyak yang bergabung, alhamdulillah gitu. Nah, sengaja kenapa materi ini kita masukkan
Karena benar banget Bang Satria yang tadi disampaikan bahwa teman-teman relawan ini kan ketika dia bergerak tentu imunnya harus baik ya gitu. Imunnya yang harus baik ini salah satunya kan didorong dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup, gizi yang seimbang untuk menunjang imunitas mereka. Apalagi tadi kan saya dengar dari Bang Satria, relawan tuh ada sebagian yang bahkan ngerujuk pasien ya, Bang Satria ya, pasien-pasien COVID, rumah sakit, pelayanan kesehatan. Nah, kalau daya tahan tubuhnya dia drop gitu, ya bisa jadi dia resiko terpaparnya besar. Nah, maka ini bisa menjadi materi yang sangat penting bagi teman-teman semua gitu sebagai para penggerak komunitas. Bagaimana caranya bisa memenuhi asupan makanan yang baik sesuai dengan gizi yang seimbang, yang nggak harus mahal gitu, nggak harus mahal dan dengan biaya yang murah, tapi dia bisa menjangkau kebutuhan gizi yang ditentukan. Nanti mungkin Teh Monik juga akan cerita lah bagaimana bahwa memenuhi asupan gizi ini tidak harus mahal gitu. Dengan asupan gizi yang harganya murah, tapi itu bisa mencukupi. Karena mungkin berbeda kali ya, Dokter Monik, nanti mungkin akan Dokter Monik jelasin juga, kebutuhan gizi bagi relawan yang apalagi tadi kata Bang Satria 24 jam hampir aktivitasnya, dengan mungkin orang-orang yang lebih banyak diam diri di rumah dan lain sebagainya. Nah, jadi materi ini penting setidaknya untuk pengayaan atau pemberian materi buat teman-teman yang bisa dipraktekkan bagi dirinya sendiri. Nah, tapi di luar itu, ini pun menjadi penting kenapa? Karena saya lihat program Karang Taruna itu di komunitas-komunitas itu mereka banyak yang menggunakan atau banyak yang membagikan makanan. Ya, ada gerakan pembagian nasi bungkus. Ada beberapa komunitas yang bikin dapur-dapur umum, Dokter Monik ya. Nah, jadi siapa tahu ini bisa jadi pilihan alternatif juga nih bagi para relawan yang dia bergeraknya dalam pengadaan konsumsi atau bantuan makan bagi masyarakat terdampak atau masyarakat rentan dengan susunan atau komposisi porsi yang murah tapi dia bergizi gitu. Sehingga orang-orang yang dibagikan makanannya tadi gitu ya, dibagikan dengan makanan yang bergizi dan harganya tetap terjangkau. Jadi bagi penyelenggara cost-nya nggak terlalu besar keluarnya tapi asupan gizinya memenuhi. Ya, ini juga penting nih bagi teman-teman yang punya program berbagi nasi bungkus, berbagi makanan, buat dapur umum dan lain sebagainya. Atau di luar itu kemarin beberapa waktu yang lalu, Dokter Monik, mereka tuh diajarkan juga tentang kemandirian pangan. Jadi menanam apa yang mereka makan dan makan apa yang mereka tanam, salah satunya gitu. Nah, nyatanya mungkin kan ada beberapa komposisi atau bahan makanan yang bisa ditanam, yang kalau dari nilai gizinya sendiri, apakah itu tuh cukup nggak sih buat memenuhi asupan gizi mereka? Nah, itu juga mungkin bisa diulas lah sedikit banyaknya. Jadi, itu yang akan kita bahas di pertemuan saat ini. Kepentingannya beragam lah, buat diri sendiri ya, dan yang kedua juga kalau kita mau ngasih bantuan makanan seperti apa itu yang cocok gitu kan, dan yang ketiga sebagai bahan edukasi juga secara umum bahwa teman-teman komunitas siaga COVID ini bisa ngajarin ke masyarakat lah gimana cara konsumsi pangan yang benar. Itu mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pelatihan hari ini. Insya Allah pematerinya sangat kompeten. Dr. Monik ini teman saya semasa kuliah, ya. Beliau salah satu orang-orang awal yang mendirikan Voldi lah, membantu saya volunteer doctors gitu. Dari mahasiswanya aktif gitu kan, rajin meneliti juga gitu. Teh Monik ini ya, dan sekarang begitu lulus beliau mendalami gizi dan suka bicara atau suka mengisi materi-materi berkaitan dengan gizi. Jadi mungkin teman-teman di sini akan ngelihat poster-posternya Dr. Monik nggak cuma di acara ini nih, tapi di beberapa agenda-agenda ke depan gitu. Nah, semoga sih Dr. Monik juga nanti berkenan ya ketika tadi Karang Taruna itu butuh pengayaan nih, Mon ya gitu. Siapa tuh bisa dibantu dari segi aspek edukasi gizinya. Karena tadi Bang Satria juga, ini kasih tahu Teh Raya juga, Bang Satria juga di Karang Taruna adalah Direktur Karang Taruna Institute ya, Bang Satria ya. Jadi berkaitan dengan pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas, mungkin tidak hanya berkaitan dengan COVID, tapi banyak hal lain yang beliau juga garap dalam peningkatan kapasitas SDM di Karang Taruna. Ya, maka ketika bicara ke pelatihan lanjutan, wah, cocok dengan bidangnya beliau yang ya siapa tuh nanti bisa kita tetap support ya, untuk sama-sama bantu. Nah, di luar itu, buat teman-teman Karang Taruna yang lain, nanti selepas materi dari Dr. Monik dan sesi tanya-jawab berlangsung, mohon untuk tidak undur diri dulu, karena mungkin dalam kesempatan ini, saya akan mensosialisasikan cara penilaian bagaimana menilai komunitas siaga COVID di wilayah kita masing-masing
dia levelnya sudah selevel apa gitu. Jadi kami buat standar penilaian untuk membagi komunitas jaga COVID itu strata atau levelnya itu ada yang level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Ya, jadi kami akan mencoba mensosialisasikan itu untuk kemudian nanti teman-teman beres acara ini mengisi kuesioner yang disiapkan oleh Teh Raya. Kenapa kami buat penilaian ini? Supaya kita tahu seberapa seberapa baik sih tingkatan komunitas siaga COVID yang ada di tatanan komunitas Karang Taruna Jawa Barat. Ya, nah data itu nanti bisa kita pegang buat apa? Saya dengan adanya pelatihan Karang Taruna ini kan sebagian udah melihat nih ada beberapa Karang Taruna yang mulai aktif berdasarkan laporan-laporannya, berdasarkan hal-hal yang disampaikan di grup atau di pelatihan-pelatihan ini. Tapi secara penilaian yang terukur, itu kan sampai sejauh ini belum ada. Nah, maka kami buatkan standar atau prosedur penilaiannya, yang kalau rekan-rekan sekalian cari, standar ini tuh belum pernah ada dimanapun gitu. Jadi baru tim kami yang membuat, dan itu akan disosialisasikan ke Karang Taruna, supaya jadi acuan gitu, untuk menilai seberapa baik komunitasnya pada saat ini, dan kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, hal-hal apa saja yang mesti diperbaiki. Ya, nah nanti datanya akan kami simpan. Tujuannya buat apa? Kadang ada nih beberapa rekan-rekan saya, gitu ya, rekan-rekan kami yang kadang nanya, gitu. Kayak misalkan kemarin saya habis ngobrol sama teman-teman komunitas dari Pertanian Unpad. Jadi alumni Pertanian Unpad, dia punya komunitas namanya Komunitas Patani. Ya, nah sama komunitas Patani itu saya mendorong bahwa gimana nih kalau bisa komunitas Patani ini membangun sebuah sistem kemandirian atau ketahanan pangan berbasis komunitas, supaya komunitas bisa survive memenuhi kebutuhan pokoknya dan bahkan dari sampai ke ekonominya gitu. Kemarin mereka sempat tertarik dan bahkan sempat minta, dokter punya nggak datanya gitu, komunitas mana, bahkan sampai spesifik di daerah ini gitu ya, yang itu bisa kami ajak bekerja sama untuk menginstalasi program ini gitu. Nah, dengan adanya data yang saya punya dari aktivitas Karang Taruna, saya bisa mendorong nantinya jadi hub gitu, bahwa oh ini daerah sini ada Karang Taruna ini yang aktif gitu kan, berdasarkan penilaian kita dia capable, silahkan lakukan kerjasama dengan mereka dan lain sebagainya lah. Jadi nanti kalaupun ada komunitas-komunitas atau program-program apa yang dia ada kaitannya dengan komunitas, apalagi dengan Karang Taruna, saya bisa memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian yang benar gitu. Nah, maka data ini menjadi penting. Ya, karena kalau tanpa ada data, kita sulit gitu ketika akan merekomendasikan siapa komunitasnya yang bisa bekerja sama, siapa orangnya yang cocok ditempatkan untuk memegang program ini berbasis komunitas gitu. Nah, makanya dengan ada prosedur-prosedur penilaian seperti ini, post-test atau pre-test gitu ya, kami jadi tahu gitu untuk bisa merekomendasikan orang yang tepat kepada mitra-mitra atau rekan-rekan kami yang sekiranya perlu ada irisan kerjasama dengan teman-teman komunitas di Karang Taruna. Ya, mungkin itu saja. Itu juga sekaligus pemberitahuan buat Bang Satria juga, Bang gitu. Jadi mohon izin, saya pengen mencoba mencari data juga nih berkaitan dengan mapping komunitas Karang Taruna, supaya nanti kalau ada potensi-potensi yang bisa dikolaborasikan, saya bisa memberikan rekomendasi yang tepat gitu, kepada Karang Taruna mana ini akan dikolaborasikan. Seperti itu mungkin gambarannya. Jadi silakan dinikmati rangkaian materi hari ini, dan nanti setelah beres materi pun semoga teman-teman masih bisa stay untuk kami dorong sosialisasi berkaitan dengan penilaian komunitasnya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Terima kasih Teh Monik yang berkenan mengisi acara hari ini, dan tentunya kepada teman-teman Karang Taruna Jawa Barat nih di bawah TKP COVID-19 yang mensupport besar nih penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya bagi Pak Dokter. Pokoknya buat semuanya, setelah beres, jangan kemana-mana nih. Pak Dokter akan menjelaskan secara detail ya, bagaimana sih alat evaluasinya gitu kan. Oke. Nah, sekarang sepertinya tadi udah dibilang ya, dokter, Ibu Dokter Dwi Monik yang mana sih orangnya? Asik. Kita kenalan dulu ya. Oke, kita sapa deh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam kenal semua. Iya, selamat siang Bu. Dibilangnya Ibu atau Teteh nih? Saya jadi ragu nih Bu. Mangga bebas. Ibu boleh, aja Ibu ya. boleh Mangga. Oh iya benar. Ibu Dwi apa kabar? Panggil Monik aja.
Oh, Monik aja. Monik, oh, boleh deh. ya. Monik aja ya, boleh. Ibu, Teh Monik, apa kabar? Itu ada tetehnya lah, tetap ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Teh, bagaimana sih sebenarnya apa ya? Masih insecure nggak Teh sama COVID, Teh? Sebenarnya sih kalau sekarang kan ya mudah-mudahan nanti grafik kita udah makin turun ya. Sekarang masih ada di atas-atas gitu ya. Mudah-mudahan makin turun. Terus juga kita semua masyarakat daya tahan tubuhnya bagus. Jadi walaupun nanti udah mulai turun, kita nggak ada yang terpapar lah. Kalaupun terpapar gejalanya minimal gitu, nggak sampai yang harus dirawat yang parah begitu. Pokoknya intinya semoga semuanya pada sehat gitu. Amin. Wah, nih pemanasannya udah lumayan ya. Nah, buat semuanya udah penasaran kan? Apa sih materi yang akan disampaikan? Bagaimana sih? Nah, tapi sebelum dimulai nih, Farhan akan ngasih tahu dulu nih. Nanti di akhir materi, nanti akan ada sesi materi dulu nih. Selama 30 menit. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Nah, di sana teman-teman boleh nanya, silahkan semuanya ke Dr. Monik. Bagaimana sih? Apa sih? Apa sih? Gitu kan. Semuanya apapun silahkan tanyakan ya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya bisa raise hand. Nah, nanti bisa raise hand, nanti admin akan follow up. Atau juga bisa bertanya lewat chat di Zoom. Ya, boleh dua cara itu. Silahkan. Oke? Bagaimana? Kita siap saja, kita mulai. Bu Dr. Monik? Oke, siap. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Terima kasih, selamat siang semua. Perkenalkan saya Monik. Hari ini sebetulnya saya ingin berbagi ya, sharing mengenai gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas saat pandemi COVID-19. Ya, kita tunggu slide ya sebentar ya. Slide. Ya, sebelumnya. Ya, oke. Oke, slide. Next. Nah, ini kan sekarang saat pandemi ya, sudah pada tahu semua sekarang pandemi COVID, gejalanya seperti infeksi saluran pernafasan atas dan bahkan lebih parahnya bisa sampai gagal nafas. Nah, pemerintah sampai sekarang anjurannya apa di sini? Germasnya ada, makan dengan gizi seimbang kan, kemudian minum 8 gelas air minimal, lalu makan makanannya yang matang, itu diantaranya. Nah, sebetulnya apa sih zat gizi itu? Next. Next. Nah, zat gizi itu sebenarnya ada 6. Ini cuma gambaran aja ya, yang sebelumnya. Zat gizi itu ada 6. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral, air. Nah, itu ada 6 itu. Nah, yang mana sih yang bisa ada energi, yang bisa ada kekuatan gitu ya? Itu yang dari protein, lemak, dan karbohidrat. Cuman itu. Kalau vitamin, mineral, air, itu nggak ada kalorinya ya. Jadi kalau ada katanya kalau minum air dingin bikin lemaknya banyak atau bikin gemuk, itu nggak ya, itu hoax ya. Karena air itu nggak ada kalorinya. Yang ada kalorinya itu protein, lemak, dan karbohidrat. Kalau air ada kalorinya, orang nggak akan ada yang kurus kering, karena tinggal minum semua udah gizi semua ada. Jadi 3 itu yang ada kalorinya. Selanjutnya, next. Nah, apa sih gunanya? Ini semuanya itu yang kita makan jadi daging gitulah gambarannya. Jadi yang air itu jadi darah, lemak itu juga ada gunanya. Lemak itu jadi hormon, misalnya protein jadi kulit, jadi segala macam ya, dan vitamin juga ada. Next. Nah, apa sih gizi seimbang? Sering disebut gizi seimbang. Apa bedanya sama 4 sehat 5 sempurna misalnya gitu. Nah, kalau gizi seimbang itu ada 4 aspek ini. Jadi yang pertama mengonsumsi makanan beragam. Ini yang konsep isi piringku nanti saya jelasin. Terus perilaku hidup bersih, cuci tangan, segala macam. Nah, mempertahankan berat badan normal dan aktivitas fisik. Kalau zaman dulu 4 sehat 5 sempurna itu hanya melihat aspek makanannya aja. Kalau sekarang gizi seimbang bukan hanya makanan, tapi kebersihannya juga, jangan lupa. Untuk cuci tangannya, cara masaknya, nah itu juga berpengaruh ternyata terhadap penyerapan gizi ke dalam tubuh. Gitu. Next. Nah, ini satu piring, ini gampangnya gini lah. Gimana sih kalau yang sehat itu satu piring, setengahnya sayur buah, setengahnya lagi dibagi 2, makanan pokok teh, makanan nasi gitulah ya. Atau kalau orang Indonesia mah kudu nasi kan. Nah, nasi sama lauk pauk. Nah, ini gampangnya, tapi ini piringnya kade, piring loder, orang Sunda, bukan loder, atau cuma gede, kegedean, piring biasa ya. Jadi piring biasa, setengahnya sayur buah, setengahnya lagi lauk pauk sama makanan pokok. Ingat, jadi nasinya itu nggak sampai numpuk banyak di nasi justru. Nah, lalu kemudian ini batasan gula garam minyak. Oh, belum, slide sebelumnya. Nah, batasan gula dalam lemak juga. Jadi gula itu berapa sih maksimal sehari? Gula itu 4 sendok makan maksimal sehari. Kalau garam itu berapa sih sehari maksimal? 1 sendok teh. Jadi jangan banyak-banyak pakai garam gitu. Jadi jangan terlalu banyak, maksimal total sehari 1 sendok teh. Minyak itu 5 sendok makan sehari, itu termasuk dari semua goreng-gorengan apapun itu ya. Nah, lalu prinsipnya apa? Jenis, jumlah jam. Ini jam makan juga penting, bukan cuma hanya makanannya.
Jadi makan misalnya gampangnya 3 kali sehari, tetap harus di jam idealnya. Misalnya jam 7, jam 12, atau jam setengah 1, terus jam setengah 7 malam misalnya. Sama 2 kali cemilan, cemilan bisa jam 10 pagi atau jam 4 sore misalnya. Nah, jadi apa sih pentingnya di waktu itu di jam? Karena nanti si tubuhnya itu ngeluarin enzimnya itu pas di jam kita biasa makan gitu. Jadi makanya kalau jam itu penting. Oke, selanjutnya. Nah, ini hanya gambaran aja, jadi sampai sekarang ada namanya tumpeng gizi seimbang. Intinya apa? Gampangnya mah gini lah, nasinya harus 3 porsi ya, 3 kali makan nasi. Kalau gampangnya nasi ya, atau boleh kentang sebetulnya, tapi kalau nasi yang paling bagus memang nasi merah ya, tapi nasi putih juga nggak masalah. Tapi nasi lebih baik dibanding bubur, kalau bubur itu seratnya udah sedikit, jadi gampang naik gula tapi gampang lapar lagi. Jadi nasi ya yang disaranin kalau orang Indonesia makan nasi gitu ya. Nasi utuh gitu maksudnya, bukan jadi bubur. Terus sayurnya 3 kali juga, lalu buahnya 3 porsi juga, sama setidaknya ya, sama ada sayurnya 3 porsi juga. Jadi itu tumpeng gizi seimbang. Next. Nah, oke. Ini jadi kebutuhan kalori ini sih sebetulnya setiap orang bisa beda-beda ya. Setiap orang itu tergantung aktivitasnya. Ada yang kalau berat banget, capek gitu, dia sebenarnya butuh kalorinya, energinya lebih tinggi. Tapi secara umum dari angka kecukupan gizi dari Kemenkes itu ada batasannya. Jadi ada sarannya. Jadi kalau untuk wanita itu sekitar 2150, 2200 lah ya kita buletin. Untuk laki-laki itu sekitar 2600 kalori. Nah, next. Nah, ini hanya perbandingan aja. Tadi saya bilang kan yang bagus itu misalnya nasi ya. Kenapa nasi? Karena kalau nasi itu bahkan ya seratnya ada di dalam 100 gram nasi itu, ibaratnya dalam 1 centong nasi itu selain ada karbohidrat juga ada seratnya, ada vitaminnya, bahkan ada proteinnya walaupun sedikit. Tapi kalori dia masih tidak sebesar bala-bala atau gorengan lainnya. Dan hati-hatinya kenapa sekarang banyak yang kegemukan ya, banyak yang obesitas, karena bilangnya nggak makan nasi, tapi makan bala-balanya saya pagi-pagi 4, padahal 1 bala-bala itu bahkan lebih kayak 5 centong nasi. Jadi kalau 4 bala-bala itu sama dengan 5 centong nasi maksud saya. Jadi kalorinya tinggi banget gitu. Jadi wajar aja kegemukan karena sebetulnya kebanyakan makan gorengan dari si tepung-tepung itu. Ini bandingannya, apalagi bandingannya sama sayur. Aduh, 1 sayur itu cuma 25 kalori, kalau gorengan itu 137. Jadi 1 gorengan itu setara 4 gelas sayur. Nah, gitu. Jadi sayurnya itu jangan lupa tadi 1 piring itu setengahnya itu sayur buah intinya. Next. Selanjutnya. Ini ada zat gizi yang berperan terhadap imunitas tubuh. Apa aja? Vitamin A, B, C, D, E, selenium, zinc, sama zat gizi. Next. Saya jelasin sumber makanannya ya. Vitamin A apa? Nah, selain wortel yang udah tahu ya, sayuran hijau juga, telur juga jangan salah, telur juga ada vitamin A-nya. Terus vitamin B itu ada daging, ikan, susu, kacang gitu. Nggak mesti yang mahal-mahal, kacang itu juga, kacang tanah juga nggak masalah, itu bagus juga. Ada vitamin B-nya, ada proteinnya, ada lemaknya, juga bagus ya. Vitamin C bisa jeruk, kiwi, brokoli, atau tomat, itu juga vitamin C. Vitamin E misalnya ada minyak-minyaknya, minyak sayur atau kacang-kacangan juga ada. Vitamin D ini banyak di lauk-laukan juga, yang vitamin D3-nya. Terus ada juga dari sinar matahari, jadi berjemur juga penting. Nah, sekarang next. Nah, gampangnya berjemur jam berapa sih? Kalau ini nggak usah ngitung-ngitungnya ya, idealnya itu setengah 10 pagi, itu selama 15 menit 3 kali seminggu. Nah, secara umum kayak gitu aja. Itu bisa ada cukup vitamin D gitu. Jadi bisa melengkapi dari makanan tadi. 15 menit, 3 kali sehari, jam setengah 10 pagi gitu. Jam 9 sampai jam 10, nah di antara itulah udah bisa. Ya, selanjutnya, next. Nah, tapi kalau mau jelasnya itu ada indikatornya, tapi ya udahlah gampangnya aja gitu ya. Boleh kalau yang mau baca, tapi gampangnya aja jam setengah 10, 15 menit. Next. Selanjutnya lagi, ini tadi detailnya ya, nggak usah. Next. Nah, sumber makanan zinc intinya sih daging, terus selenium ada seafood juga, zat besi ada daging-dagingan, omega 3 juga ada minyak ikan misalnya. Nanti aja dicontoh makan aja ya biar gampang. Selanjutnya, next. Nah, sekarang gini deh, aduh daripada pusing gitu ya, aduh jadi harus makan apa aja gitu. Nah, jadi gampangnya sekali makan tuh gimana, nasinya segimana gitu, sakumaha. Nah, secara umum kalau perempuan itu 3 centong nasi, centong biasa ya, atau 6 sendok makan muncung nasi. Kalau laki-laki itu 4 centong nasi atau 8 sendok makan muncung nasi. Nah, sakitulah cukup gitulah secara umum. Nasinya bisa nasi bisa diganti di sini ya, bisa kentang atau tadi. Tapi saya sih lebih sarankan
nasi karena dia ada seratnya, ada proteinnya, dan orang Indonesia cocok lah sama di Sangguan mah. Ya, selanjutnya next. Nasinya jangan lupa tadi ya, perempuan 3 centong, laki-laki 4 centong. Nah, sayurnya segimana? Sayurnya 1 mangkok sedang atau 150 gram atau 1,5 gelas patokannya. Nah, jangan lupa ini di sayuran. Sayur kalau masaknya ribet hese, timun aja lah. Timun biasa kan kalau lalaban orang Sunda mah. Nah, bisa timun, bisa selada, bisa apa aja. Yang penting segitu, sekitar 1 mangkok sedang gitu. Karena sayur itu ada vitamin B-nya, vitamin C-nya di beberapa sayur. Jadi gak usah mikiran ini ada vitamin A. Kalau kita udah makan tadi porsi gizi yang isi piringku tadi, sayurnya 1 mangkok sedang, terus tadi nasinya, itu harusnya sih vitamin udah mulai terpenuhi ya, vitamin mineral. Next. Nanti saya jelasin dagingnya segimana. Buahnya, nah buahnya segimana sih? Buah ini pisang aja lah gampangnya. Pisangnya 1 aja cukup. Buah kecil, pisang Ambon. Tapi kalau jeruk memang 1 yang gede atau 2 yang kecil. Jadi 1 yang gede aja. Sama pepayanya juga, pepaya sepanjang itu loh, yang diiris panjang. Nah, pepaya melon 1 iris panjang. Nah, segitu. Yang lebih gampangnya lagi, mau tomat, mangga. Tomat juga murah meriah, bisa gitu selain pisang. Silakan. Jadi intinya sekali setiap makan itu ada buahnya, pilih aja buahnya yang gampang, yang murah, ya itu juga bergizi, nggak masalah. Next. Nah, dagingnya segimana? Dagingnya itu sebetulnya di sini tulisnya 40 gram lah, 1 potong sedang gitu. Nah, segimana tuh potong sedang tuh sekitar segini lah. Ya, atau telur 1. Jadi cukup telur 1 tuh cukup, gizinya, proteinnya udah ada, mineral, cukup telur 1. Nanti makan pagi telur 1, makan siang ganti aja daging ayam sepotong misalnya ya, sepotong sedang. Nah, ini tuh range sebenarnya kisaran. Jadi mau sepotongnya rada besar daging boleh, dari sepotong sedang sampai besar boleh, nggak masalah. Ya, atau daging ayam lah yang gampang, daging sapi malah lebih mahal ya dibanding daging ayam. Daging ayam misalnya gampang, sama telur, sama ikan 1 lagi. Nah, ikan nggak usah salmon, ikan kembung juga banyak omega 3-nya. Jadi ikan kembung juga bagus gitu di sini ya. Ikan asin ada di sini penukar, tapi hati-hati dengan kandungan garamnya. Jadi sedikit aja, jangan sering-sering ya. Oke, next. Selanjutnya, mudah-mudahan kelihatan ya kalau yang ini. Ini saya cuma cantumin aja angka kecukupan gizi tahun 2019 dari Permenkes. Oke, next. Selanjutnya. Ya, ini saya cantumin karena saya ingin nunjukin berapa miligram sih kebutuhannya. Kenapa suka ada yang tanya, saya kalau nambah suplemen, nambah vitamin harusnya gimana gitu kan? Suka banyak yang nanya. Bisa dilihat nih, sebetulnya per umur tuh beda, tapi secara umum dewasa ya dilihat aja laki-laki perempuan ya. Kalau perempuan rata-rata vitamin A kebutuhannya 2000 IU, vitamin C nih, sering vitamin C. Perempuan itu 75 mg, jadi nggak terlalu besar memang, vitamin C 90 mg. Jadi kalau kita makan sayur buah yang porsinya kayak tadi, itu harusnya sudah terpenuhi tanpa vitamin. Tapi misalnya sekarang lagi pandemi gini, apalagi nakes atau yang tadi relawan yang sering ketemu atau menghadapi pasien yang suspek COVID, mau tambah vitamin boleh. Nah, berapa dosisnya boleh kalau mau tambah vitamin C? Di 200 mg boleh, 500 mg boleh, tapi nanti ada batas maksimalnya gitu. Jadi kalau kan kebutuhannya hanya 90-an lah ya. Jadi kalau tambah vitamin 200 mg juga cukup, atau 500 mg. 1000 sih sebetulnya nggak perlu 1000 ya, jadi setengahnya aja, jadi 500 mg gitu. Next. Ya ini mineral juga ada ya, sama kebutuhan kita berapa sehari gitu. Jadi kalau kita mau makan vitamin ya cek dulu aja berapa sih kandungannya gitu. Terus next. Nah, ini batasnya nih, tadi saya bilang. Jadi kalau vitamin C itu maksimal tuh 2000 mg. Mudah-mudahan kelihatan ya vitamin C yang tabel itu 2000 mg itu 2 gram. Jadi itu maksimal sehari. Kalau lebih dari situ resiko ke penyakit ginjal, ke batu ginjal sebetulnya karena kebanyakan khawatirnya. Jadi tadi saya bilang kalau vitamin ya cukup 500 mg tambah buah-buah lagi boleh, nggak masalah. Orang batasnya kan 2 gram, masih jauh 2000 mg, nggak masalah. Jadi yang suntik-suntik harus hati-hati juga karena suntik itu biasanya dosisnya tinggi, 2 gram yang vitamin C. Jadi udah ajalah minum aja gitu. Dari minum, kalaupun dari makanan lebih bagus. Tapi kalau kira-kira khawatir kurang, porsinya kayaknya nggak setiap hari, setiap makan buah, boleh tambah vitamin, boleh, tapi dosisnya nggak usah terlalu besar ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, slide. Next selanjutnya. Nah, ini juga batasan mineral. Udah, next. Ini juga batasannya kalsium, vitamin D, next. Nggak usah stay ini. Cuma nanti kalau ada yang mau, mangga minta aja sama panitia ya.
Nah, sekarang ada rekomendasi porsinya dari AKG tahun 2013 nih, usia 19-29 tahun. Ini agak beda sama yang 2019, tapi nggak masalah, masih bisa. Kalau laki-laki itu sekitar tadi kan 2.600-2.700, perempuan di 2.200. Nah, buahnya segimana? Buah tuh idealnya 5 porsi, tapi minimal tadi 3 porsi. Kalau WHO menyebutkan 4 porsi. Nanti saya lihatin ya. Nah, gimana sih 4 porsi itu? Jadi, kan tadi udah dijelasin nih. Sekali makan itu nasinya perempuan 3 centong, laki-laki 4 centong. Udah. Terus tempenya, tadi belum ya. Tempenya itu sekitar 2 potong sedang. 2 potong sedang itu, 1 porsi itu 2 potong sedang, atau 1 potong besar, atau 1 tahu. Jadi, harus ada itunya idealnya. Jadi nasinya ada tempenya atau tahu, pilih aja salah satu boleh. Atau kacang tanah 2 sendok makan penggantinya boleh. Nah, itu udah ada, itu dagingnya tadi ya 1 telur misalnya. Dagingnya itu 1 porsi 1 telur, sayurnya 150 gram. Dan buahnya 1 pisang kan tadi ya. Jadi ibaratnya gitu. Nah, 3 kali makan berat, nah 2 kali cemilan. Nah, cemilannya tuh apa? Cemilannya teh buah bagusnya. Jadi supaya jadi 5 porsi cemilannya buah gitu. Buahnya gak masalah mau tomat, mangga, atau mau cemilan sayur, mangga, timun. Tapi kan dia pakai kerupuk, timunnya kebanyakan kerupuknya nanti. Jadi boleh ya. Bengkuang, mangga. Jadi bagusnya supaya memenuhi vitamin mineral tanpa vitamin suplemen ya. Pas cemilannya itu dikasih sayur atau buah gitu. Pilih aja yang gampang, yang murah. Nggak mesti yang mahal-mahal itu ya. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini patokan ada per umur. Kalau mau lihat, nanti lihat aja ya. Minta aja slide sama panitia. Next. Slide ini juga yang lansia ada. Ini menyusui juga ada rekomendasinya ya. Next. Nah, ini tadi kalau kata WHO tuh buahnya itu 4 porsi. Kalau lagi COVID gini, 4 porsi itu 4 pisang gitu ya sehari. Bosen pisang, ya diganti atau ganti-ganti. Apalagi kalau ada yang diabetes, itu beda cerita ya. Tapi kalau ini yang umum sehat, itu bisa pisang, kita ganti mau buah apa, pir, atau mau ganti buah semangka, atau mau diganti tomat juga mangga. 4 porsi sehari. Pas 3 kali makan berat itu ya ada buahnya, sama setidaknya pas cemilan harus ada buahnya sekali gitu. Kalau bagus-bagus bisa 2 kali lagi pas cemilan buahnya, jadi 5 porsi. Boleh, lebih bagus lagi, tapi setidaknya dari WHO 4 porsi buah sehari untuk vitamin mineral tadi. Ya. Next. Next. Ini minum air. Nah, minum air segimana sih sebetulnya? Nah, untuk dewasa tuh 8 sampai 10 gelas. Kalau lagi pandemi gini 10 gelas aja saya sarankan. Karena tadi juga di tabel AKG ada rekomendasi ya. Itu sekitar 2.400 bukan 2.000 mili gitu bahkan. Jadi sekitar 10 gelas, 8 sampai 10 gelas sehari minumnya gitu. Apalagi yang relawan lebih baik 10 gelas sehari ya untuk airnya. Ya, selanjutnya. Nah, ini nggak usah lah selanjutnya. Ini hanya tadi udah pembatasan garam sama ya, WHO sama nasional sarannya sama, 1 sendok teh udah paling maksimal, nggak boleh. Kalau makan ikan asin, oh berarti 1 sendok makan maksimal, dan sisanya garamnya sedikit-sedikit aja gitu, jangan kebanyakan karena udah makan ikan asin tadi gitu. Jadi diatur aja ya. Slide next selanjutnya. Nah, ini menunya yang lengkap ya. Misalnya tadi 3 kali makan berat udah saya jelasin ya. Nasinya kalau perempuan itu 3 centong, di sini ada tempenya 2 potong. Daging bolehlah telur 1 atau diganti daging apapun tadi ya, 1 potong sedang boleh. Ada sayurnya harus sama ada buahnya. Buahnya terserah pilih aja gitu. Next. Next. Nah, ini yang perempuan, yang laki-laki ini nasinya 4 centong. Next. Slide selanjutnya. Nah, ini penukarnya, ini nanti minta aja lah ya. Jadi bisa ditukar nasi itu, bisa ditukar yang lain, bisa roti misalnya, atau kentang yang mangga. Next. Ya, selanjutnya next. Ini penukarnya ya. Jadi buahnya boleh semangka, boleh yang lain. Next. Nah, ini juga sama. Next. Nah, ini nggak usah pusing. Ini saya cuma cantumin sebagai apa ya, ngasih gambaran gitu ya. Kalau tenaga kesehatan atau mungkin relawan yang garda depan gitu ya, itu segini ada rekomendasi dari Persatuan Dokter Gizi Klinis Indonesia ini, ada rekomendasi untuk asupan tadi vitamin A, B, C, D, E. Selain dari buah, boleh tambah vitamin, boleh dari suplemen, tapi rekomendasinya segini ya. Jadi
Nggak usah terlalu besar, saya vitamin C di 500 aja cukup. Ya bisa dilihat aja. Madu boleh ya, madu boleh 2 kali sehari, 1 sendok makan sekali makan. Gitu, itu juga bagus ya. Oke. Tapi hati-hati dengan gula yang lain, karena kalau kebanyakan juga kan dia gula ya. Ya, selanjutnya. Ini kalau mau download di aplikasi di Android, boleh ya hitung kalori, ini gambaran aja kebutuhan setiap orangnya gitu. Next. Nah, saya ngingetin juga, kebetulan di sini kan Karang Taruna yang sering ketemu warga ya. Jadi untuk remaja putri dan wanita usia subur itu disarankan minum tablet tambah darah seminggu sekali. Nah, ini mencegah anemia. Ini udah jadi program nasional sih sebetulnya di puskesmas. Itu harusnya udah ada, tapi memang saya nggak tahu sih persebarannya bagaimana. Jadi misalnya untuk remaja atau wanita usia subur gitu ya, itu dikasih aja, misalnya setiap hari Rabu itu minum vitamin tablet tambah darah, merek boleh apa aja, atau bahkan yang gratis dari puskesmas. Di beberapa daerah saya tahu ada yang dikasih gratis dari puskesmas untuk anak sekolahan misalnya, ya. Mengingatkan karena ini juga penting juga ya, mencegah anemia. Next. Jangan lupa cuci tangan, ini mau udah sering pasti dibahas. Next. Nah, ini juga cuci tangan boleh, bagusnya cuci tangan pakai sabun, tapi kalau ternyata nggak ada sabun, susah air, boleh pakai hand sanitizer. Ya, next. Nah, ini tips memasak juga, satu lagi, jangan lupa cuci kan, pertama prinsipnya, itu sayur buah pakai air ngalir gitu. Lalu talenan, jangan lupa, ini buat ini aja ya, kalau di rumah masing-masing misalnya pisahkan, jadi pisahkan pisau yang mentah sama matang. Terus sayur, daging juga harusnya dipisahin, karena bisa jadi dari daging misalnya ada kumannya nanti malah ke sayur. Kalau daging sih dimasak nanti kumannya mati, tapi kalau sayur kan nggak dimasak. Maaf yang sebelumnya. Nah, dinginkan. Jadi ini nih, di suhu ruangan itu idealnya ya, kalau kita nyimpan makanan itu idealnya, ini dari CDC juga ya, itu hanya maksimal 2 jam idealnya. Jadi kita kalau naruh itu, kalau lebih dari 2 jam, mending simpan di kulkas. Gitu, untuk keamanan ya. Disimpan di kulkas. Kalau di kulkas itu rata-rata sih bisa 1-2 hari, nggak masalah. Gitu. Untuk makanan tertentu sebenarnya bisa 3 hari, tapi kalau daging-dagingannya itu biasa di 1 hari sampai 2 hari. Tapi nggak boleh sampai 7 hari, itu kelamaan, takut nanti keracunan, diare malah. Jadi di kulkas boleh simpen 1-2 hari. Di freezer, itu suhu minus 17 ya, itu bertahan bisa sampai 1 bulan. Nggak masalah, kalau di freezer gitu lebih lama. Oke, next. Nah, ini intinya mah masak kudu matang gitu aja lah kalau sekarang mah. Wayahna telur juga yang matang aja dulu daripada setengah matang gitu. Karena kan lebih aman ya untuk membunuh bakteri juga gitu. Next. Nah, ini etika batuk jangan lupa. Next. Nah, ini juga saya mengingatkan lagi kalau disinfektan itu nggak mesti beli hand sanitizer mahal-mahal, bisa bikin juga sendiri. Next. Next. Nah, cara bikinnya gimana? Ini pasti mungkin udah pada tahu ya, misalnya Baiklin. Baiklin ini merek aja, ini dari LIPI ya, dari LIPI. Jadi Baiklin 20 ml dicampur 1 liter air. Gitu. Udah jadi disinfektan buat semprot-semprot, ngelap-ngelap apa ya, misalnya gagang pintu atau apapun itu bisa pakai itu. Kan boros kalau pakai hand sanitizer. Jadi mending bisa bikin sendirilah. Next. Selain dari Baiklin bisa juga misalnya pakai Wipol gini. Saya nggak disponsorin ya, cuman ini dari LIPI aja ada nama di sini beberapa contohnya gitu. Hanya ada aturan pakainya ada di sebelah kanannya. Misalnya kalau Wipol sih 1:9 gitu si airnya dicampur. Slide. Nah, ngitung status gizi. Nah, ngitung status gizi itu idealnya, ini saya jelasin aja ya, dari indeks massa tubuh namanya, atau BMI. Nah, gimana caranya? Sekarang di HP googling aja indeks massa tubuh atau BMI kalkulator. Nanti keluar biasanya kalkulator dari apapun lah aplikasinya, tinggal diisi beratnya, tingginya, nanti keluar BMI-nya berapa. Ya, next. Terus ini BB ideal. Nah, BB ideal itu, ini ada rumusnya ya, tapi saya nggak akan jelasin banyak ya. Ini kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, boleh nanti baca aja slide-nya. Next. Terus ini cara mengukur status gizi tubuh, bisa dari lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggang ini ukurnya di mana? Di titik tengah antara rusuk terbawah dengan tulang panggul. Nah, kalau wanita kurang dari 80 cm, kalau laki-laki itu kurang dari 90 cm. Jadi ini patokannya ya, hati-hati ini.
Kalau lebih dari misalnya perempuan lebih dari 80, khawatir nanti obesitas gitu di situ. Takut nanti biasanya ada gangguan lain, misalnya kolesterolnya naik dan lain-lain. Jadi bisa diukur di rumah ya, diukur lingkar pinggangnya berapa, ini normalnya. Next. Nah, ini aktivitas fisik, satu lagi. Jadi kalau dari WHO itu sarannya adalah 150 menit seminggu total. Boleh misalnya 5 kali 30 menit, jadi 5 kali seminggu selama 30 menit, atau 3 kali seminggu selama 50 menit sekali olahraganya, intensitas sedang ini. Nanti ini dijelaskan selanjutnya itu nanti di pelatihan sesi 12 ya, ada ya tentang olahraga. Jadi ini saya cuma mengasih gambaran, ada rekomendasi olahraga supaya imunitas tetap bagus. Next. Nah, ini dari WHO juga ya. Kalau gampangnya 30 menit sehari lebih bagus lagi. Next. Ini yang tadi penjelasan, next. Nah, jadi saya cuma ngingetin lagi, ini tadi ya, jangan lupa makan, sekali makan itu, tadi porsinya ya, nasinya 3 centong untuk perempuan, 4 centong untuk laki-laki, lauknya itu tempe 2 potong, terus lauknya lagi si telur 1 sama sayurnya semangkuk gitu. Sama saya ngingetin lagi, selain gizi, ini daya tahan tubuh juga dipengaruhi waktu tidur. Memang beda-beda tapi rata-rata di 6 jam sampai 8 jam, sama jangan stres itu aja, karena itu ngaruh ke imunitas. Ya, Mangga kalau ada yang mau ditanyakan? Oke, Teh Monik. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya Teh Monik. Oh, keren banget nih. Ternyata ini ketika melihat lingkar perut ini agak minder nih, Teh. Horor ternyata ya. Ini lebih dari 90 kayaknya. Baik nih, buat semuanya ini udah masuk nih chat pertanyaan-pertanyaannya nih. Ya, kita lihat ya. Oke. Pertanyaan pertama ini dari siapa, Han? Dari Diah Rini, katanya. Kata Teh Diah Rini, kan tadi ngomongin tentang 3 centong nasi sama dengan 6 sendok makan munjung gitu ya. Iya, betul. Ya. Sendok makan yang kegedean atau centongnya yang kekecilan katanya ini. Yang standar aja mungkin ya. Jadi centong makannya juga kalau mau 3 centong, centongnya centong biasa ya, bukan centong munjung. Jadi standar. Jadi kenapa saya kasih porsi sendok makan? Karena biar ada bandingannya gitu. Jadi kalau pakai sendok makan, jadi kalau pakai centong jadi rata gitu loh. Centongnya satu centong rata. Atau kalau mau gampang ya udah pakai sendok aja ngambil nasinya gitu coba. Nah, itu pakai sendok munjung itu 6 sendok makan. Kalau perempuan, kalau laki-laki sekitar di 8 sendok makan gitu. Karena 1 sendok makan itu 25 gram. Oke, jelas ya Teh ini ya. Kalau saya nggak tahu nih berapa centong gitu. Kalau masih lapar, triknya itu tambahin sayurnya, tambahin aja timun. Memang sih kurang gimana gitu ya kalau kata orang Sunda. Tapi kalau gitu kan supaya kenyang. Nah, tapi nggak terlalu banyak sih nasinya. Jangan nasinya berarti. Sayurnya kan tadi setengahnya itu sayur buah. Kalau di kita mah, aduh jangan-jangan setengahnya nasi hungkul, seperempatnya gitu ya. Nasi semua ini, gitu. Atau bahkan 1 nasi semua di atas tumpuk terus lauknya. Oke Bu. Lanjut nih Teh Monik. Ada yang kedua dari Kang Agus Gunawan katanya. Bagaimana kalau nasi liwet katanya? Kami biasanya ronda malam sambil masak nasi liwet. Lauknya ikan entong mungkin ya, ikan entong bakar. Asik, ini enak banget nih kayaknya. Dan sambal kecap apa cukup gizinya katanya Bu Dokter. Oke. Jadi kalau nasi liwet ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja nasi liwet. Tapi tadi porsinya. Kade kalau nasi liwet orang sering pakai daun itu makannya udah nggak keukur itu nasinya segimana, hati-hati. Dipisahin sendiri lah kurang lebih. Ya, dipisahin segimana gitu yang makannya supaya nggak berlebihan. Nasinya mangga nggak masalah. Terus ikannya nggak masalah tadi. Ikannya asal tadi sekitar 2/3 ikan atau nggak sepotong aja lah. Ikan kan bisa dipotong 3 tuh ya. Nah, ikan dipotong 3 setidaknya 1/3 itu setidaknya sekali makan. Nah, kalau ikan goreng misalnya ya atau ikan bakar.
Nah, itu udah oke. Nah, lauknya udah oke. Nah, kalau bisa dikasih tempe goreng itu, kalau lebih lengkap lagi, karena kita butuh nabati gitu. Jadi, lauknya nggak apa-apa segede gitu, nggak usah gede-gede banget, tapi harus ditempein gitu, atau ditahuin, nggak masalah. Sama satu lagi, tadi mungkin harusnya sih liwetnya dikasih timun juga itu, atau lalap-lalaban. Nah, itu tadi sih, tadi dari ceritanya nggak ada timun atau lalap-lalabannya ya. Sambal aja teh, cuman sambal aja teh. Kurang. Itu kurang karena sayurnya justru seratnya, vitamin mineral itu di sayur itu harusnya dikasih lalaban gitu. Setiap orang dua timun aja lah. 2 timun udah sekitar 100 graman lah, 2 timun itu udah cukup lumayan sayurnya. Kalau ada tambah buah lebih bagus. Kalau nggak ada buah ya timunnya tambah lagi jadi 3. Nah, gitu. Oke. Gampangnya lah gitu. Kalau ada buah 2 timun sama 1 buah. Oke. Mangga. Ya. Oke, ini ada yang raise hand nih katanya nih. Kita lanjut dulu ya. Silakan. Oke. Katanya ini masih dari Kang Kodar. Kang Kodar deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang. Ya, salam kenal, Kodar dari Subang, Jawa Barat. Iya. Dan Kang, ya, Kang. Ini menarik materi hari ini ya. Oh, bagusnya sih materi ini dari awal-awal saat kita sedang sibuk-sibuknya di lapangan gitu ya. Nah, kaitannya begini ya Teh ya, untuk menjaga imunitas tubuh ini kan kita terkesannya kan harus obat, harus vitamin gitu kan. Padahal di pola makan yang kita Teh jelaskan kan banyak juga ya. Nah, bagaimana sih strategi kalau kita tidak mengerti kesehatan, kan kita mah mengetahuinya sehat tidak sehatnya itu ketika batuk, sehat begitu. Sekarang buahan sekarang kalau kita kayak apa itu kan mahal. Ada nggak misalkan pola makanan sederhana murah tapi memang itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita gitu. Terus gizi kita dan tadi disampaikan. Nah, itu terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, langsung saya jawab aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, kalau tadi vitamin perlu nggak? Itu kan hanya tambahan. Namanya juga suplementasi. Suplemen itu artinya kan tambahan. Jadi intinya dari makan. Kalau makan kita udah cukup porsinya kayak tadi, itu udah terpenuhi insya Allah semualah zat gizinya. Vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dah. Nah, gimana sih? Jadi kalau kita nasi box gitu ya, atau apapun itu, ada nasinya. Tadi saya bilang ya, yang 3 centong perempuan, 4 centong laki-laki itu, ya kalau nggak disamain semua jadi 4 centong mangga. Yang perempuan ngatur sendiri, disisain sedikit atau nanti dikasihin ke orang yang kira-kira orangnya lebih tinggi gede ya silakan. Terus nasinya, terus si lauknya tadi dikasih tempe tadi saya bilang. Kalau kita makan nasi tambah tempe, tempenya 2 potong ya, yang sedang atau 1 yang gede gitu. Tambah tadi telur 1. Tambah telur 1, tambah juga sayur. Mau tumis kangkung, mau tumis brokoli, mau lalaban doang biasa timun, mau selada, mangga, tapi sekitar semangkok atau semangkok sedang lah ya. Jadi kalau kita di kotak itu setengahnya itu sayur sama buahnya pisang atau jeruk. Seperempatnya itu nasi, seperempatnya lagi si protein, si dagingnya tadi, telurnya tadi sama tempenya. Segitu aja udah cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin mineral, nggak perlu tambah vitamin lagi. Gitu. Sebetulnya cukup ditambah kalau kita nyemil nih. Nah, misalnya jam pagi makan, siang makan, terus jam 10 udah lapar. Nah, lebih bagus lagi kalau pas lapar itu nyemilnya adalah buah. Karena tadi saran dari WHO 4 porsi sehari. Jadi nyemilnya buah. Buahnya nggak ada yang apel lah, nggak usah apel, pisang boleh, bengkuang boleh, atau bahkan tomat 1. Jangan dikasih gula tapi ya tomatnya. Tomat aja. Karena kalau nambah gula nanti apalagi yang obesitas itu makin gemuk. Jadi jangan tambah gula, tomat aja. Vitamin C juga bagus. Ini juga bagus. Selain untuk imunitas, untuk fungsi kulit dan lain-lain. Nah, itu udah ngaruh udah. Pakai tomat aja udah bagus sudah. Gitu. Tomat gitu ya udah kan top banget deh. Iya. Bagaimana Kang? Ada lagi pertanyaan, Mangga? Udah cukup, Kang. Iya, Kang. Udah cukup, Kang. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama, Kang. Oke, nih, Teh, ini
nyambung dengan tadi ngomongin yang obesitas. Lanjut, ini Ya, ada pertanyaan. Mbak. Orang yang perutnya buncit nih, bagaimana Hmm, pola makan yang baik? Aduh, hmm, ini nyinir ya. ini ya Kang Agus ini. Nah, kalau sudah obesitas buncit-buncit itu kita lihat dulu. Nah, kalau untuk mengetahui kita masih obesitas apa enggak, kita harus hitung indeks massa tubuh atau Oh body mass iya. index. Oh, yang Yang tadi tadi ya, Teh ya? saya jelasin. Iya, kalau Ya, ada rumusnya pusing, ya udah googling aja pakai HP. googling aja. Gampang kok, Iya, tinggal di googling aja ada iya semuanya. googling aja IMT kalkulator atau BMI kalkulator. Cari aja di Google, nanti keluar biasanya yang bahasa Indonesia aja pilihnya. Jadi nanti keluar angka. Nah, kalau kita masih 18,5 sampai 22,9 hasilnya, itu berarti kita masih normal beratnya. Kalau udah 22,9 sampai 24,9 itu udah overweight, udah gizi lebih. Kalau udah 25 ke atas udah obesitas masuknya. Nah, itu dulu. Jadi itu patokan pertama, ternyata dia buncit tapi dia masih overweight. Nah, kan beda, buncit masih overweight, masih gizi lebih dengan buncit udah obesitas. Oh iya benar, iya Nah, benar. ya, maksudnya lebih parah yang udah obesitas lagi gitu. Selain dia buncit perut, dia besar banyak di semua tubuh mungkin ya. Nah, jadi obesitas itu lebih parah dibanding resiko gizi lebih aja gitu. Nah, jadi gimana caranya harus mengatur makan dan ini harus personal sih. Jadi setiap orang karena bisa beda-beda kebutuhan tiap orang tadi saya bilang. Ah iya Jadi iya benar. harus dihitung gitu sebetulnya. Ngitungnya gimana nih kalau harus konsul kan ribet. Tadi saya bilang download aja aplikasi juga di HP. Misalnya tadi hitung kalori. Nah, nanti keluar kalori berapa. Di situ juga setahu saya itu kalau ada pilih mau turun berat badan dalam berapa lama ada. Klik aja di situ, biasanya udah dikurangi kalorinya. Jadi cuma 1.500. Nah, kalau udah mau turun gimana? Nah, triknya adalah jangan makan tepung-tepung. Itu nomor 1. Say no to gorengan berarti ya, Teh? Iya, bukan cuma gorengan, tapi mie ya, martabak, Oh iya, tepung cilok, juga ya? cireng, cici, semua cician itu kan dari tepung. Nah, itu memang Iya. agak berat sih. Rada Iya, berat lah, kata orang Sunda mah ya. Rada berat, itu tapi ya favorit gimana semua ya, lagi. Teh ya? Iya, gimana lagi. Nah, itu yang bikin gendut. Dan sering banget bukan 1-2 yang suka konsul juga sama saya. Udah makan nasi tapi makan gorengan pagi-pagi 4. Ya gimana gitu siang makan lagi martabak. Itu malah lebih dari nasi. Mending makan nasi nggak Mending apa-apa. sangu aja wareg Iya, ya. kalau di sangguan wareg gitu kan. Kalau di gorengan itu nggak cukup 1 pasti deh jamin. Siapa yang makan gorengan cuma 1? Saya nggak yakin deh orang-orang makan gorengan 1. Saya tidak. Nah, Baik, jadi udah jelas banget ya bener, Teh. Nah, jadi kan minimal 3. 3 udah lebih dari 2 centong, 3 centong lebih itu. Bahkan udah 4 centong. Jadi akhirnya gizi lebih gara-gara si gorengan. Dan jeleknya itu tepung tuh apa? Dia itu oke lah kenyang dalam makan 3 gorengan wareg gitu. Tapi nanti jam 10 lapar lagi gerak. Nah, Soalnya dia cepet banget namanya glycemic index ya. Jadi glycemic indexnya tinggi. Jadi gampang meningkatkan gula darah tapi gampang juga turunnya. Nah, akhirnya cepet lapar lagi, nanti makan lagi. Gitu. Jadi mending makan nasi aja. Makan nasi, tapi jangan makan gorengan, jangan makan tepung. Itu triknya ya. Kalau tadi kan kalau ngitung harus ada hitungan sendiri. Kalau gampangnya jangan makan tepung gitu. Sama minuman kaleng, saya kasih tahu lagi. Karena minuman kaleng itu, ya minuman kaleng itu, kaleng gelas kemasan itu banyak banget gulanya. Ya udah. Mau teh kemasan itu semua gulanya banyak. Kalau mau bikin teh aja di rumah sendiri, gulanya sedikit atau nggak pakai gula lah lebih bagus. Nah itu 2 itu sih. Mohon maaf ya itu suara anak saya. Wah ini saya catat, Ibu saya catat itu buat saya. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari Teh Widya. Nah, kata Teh Widya, kalau minum vitamin 3 kali sehari bagaimana itu katanya? Oh, 3 kali sehari kan Teh minum vitamin. Ya. Kalau minum vitamin apa ya 3 kali sehari? Apa dulu vitaminnya? Oh ya, ini nggak disebutin ya. Atau vitamin lebih baik minumnya lebih baik berapa kali sih? Rekomendasinya ya vitaminnya biar cukup gitu. Nah, bagi orang yang mau makan dari suplemen vitamin, boleh tadi asal perhatikan dosis yang saya bilang tadi ya, jangan terlalu besar karena nanti justru kalau BC memang dibuang, kalau vitamin A, D, E kan nanti ada yang disimpan tubuh. Berapa kali sehari? 1 kali sehari aja cukup. 1 kali sehari cukup, biasanya cukup, sediaan. Mohon maaf itu suara anak. Nggak apa-apa. Jadi 1 kali sehari itu udah cukup. Oke. Jadi buat Teh Widi cukup 1 kali aja Teh, nggak usah 3 kali sehari itu kebanyakan. Nanti malah jadi ginjal bener ya, dokter. Mungkin ada ditanyakan lagi, mangga silakan sebentar. Oke, lanjut Teh. Ya, ada dari Kang Taufik.
Nah, kata Kang Taufik nih, bagaimana sih perbedaan komposisi gizi untuk preventif COVID dengan pasien yang terkena COVID? Nah, apa perbedaannya? Orang yang kena komposisi gizi, orang yang kena COVID dengan? Dengan yang kita nih yang mau preventif sama COVID gitu. Oh, oke. Yang sudah kena COVID atau pencegahan COVID? Jadi dua katanya. Yang satu yang mau preventif, yang satu lagi yang udah kena. Nah, gitu. Oke. Ada sarannya, perbedaannya apa nih? Nah, ada di tabel yang tadi, boleh saya munculin atau enggak sambil saya jelasin ya, sambil nunggu munculin share, saya jelasin juga ya. Boleh tolong slide-nya dimunculin supaya yang jelas yang tadi nanya. Yang ada tabel PDGKI judulnya. PDGKI. Ya. Jadi bedanya apa? Kalau yang sudah COVID, yang sudah suspek COVID sama yang pencegahan. Kalau yang sudah COVID itu ada ODP, ada PDP kan. Nah, kalau ODP itu dia biasanya kalau mau tambah suplementasi itu dosisnya lebih besar dibanding yang lain. Nah, kalau untuk makanan, kalau ODP itu kan bisa di rumah, bisa cukup dengan panduan tadi, sama aja dengan yang preventif ya kalau ada makanan. Udah ada belum tadi slide-nya? Yang PDGKI. Nah, ini tadi. Nah, ini. Ya, boleh supaya jelas gitu. Ada? Ada. Nah, oke. Ini nggak apa-apa bisa pelan-pelan dibaca atau yang nggak usah pusing ya. Jadi ini saya lihatin dulu. Ini yang sebelah paling kiri itu ODP. ODP itu yang boleh ODP itu kan bisa di rumah, bisa mandiri ya. Kalau PDP biasa udah mulai di rumah sakit, apalagi kalau yang udah ada gangguan sesak ya. Nah, yang kanan ini nakes. Nakes itu bisa ini untuk Karang Taruna kan sering menghadapi langsung suspek pasien ya. Jadi boleh lah nakes sama dengan Karang Taruna, nggak masalah, boleh. Nah, jadi kalau di sini masih pencegahan, bisa dilihat di sini. Kalau masih pencegahan, makanan saja cukup sebetulnya. Kalau makannya kayak tadi, porsinya, nggak usah tambah vitamin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah ODP, itu sudah disarankan minum vitamin. Saya sarankan kalau sudah ODP sih minum vitamin, memang disarankan dari PDGKI ya, Persatuan Dokter Gizi Klinis, sudah disarankan minum multivitamin itu. Kalau yang masih pencegahan tidak minum vitamin, kalau makannya benar itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ODP disarankan minum sudah vitaminnya. Ada apa aja tadi saya bilang ya, vitaminnya merek apa aja, yang penting ada campuran aja, vitamin A, B, C, D, E itu ya. Atau tambah madu boleh, di bawah ada madu 2 kali sehari 1 sendok makan, atau mau tambah yang probiotik itu biasa deh yogurt atau apa ya, mau nambah ya enggak, walaupun itu belum menjadi panduan rutin gitu. Yang penting vitaminnya tadi. Jadi perbedaan yang paling penting kalau udah ODP sudah disarankan minum suplemen, tidak hanya dari makanan ya. Nah, tapi kalau dari makanan, tapi makanannya kayak apa nih kalau yang udah sakit? Kalau yang udah sakit makanannya nggak apa-apa, sama, asal di rumah ya, sama dengan yang orang pencegahan tadi. Yang penting saya ingetin lagi ya, nasinya 1/4, lauknya 1/4, sayur buahnya setengah. Awas salah, sayur buahnya setengah, bukan nasinya 1, di atasnya ditumpuk cong-cong sedikit-sedikit gitu ya, kata orang Sunda. Gitu. 1 piring itu kayak gitulah gampangnya lah ya. Gitu. Ya, bangga kalau ada yang mau ditanyain lagi. Jadi bedanya itu ya, suplemennya udah wajib makan suplemen aja tuh ya? Iya, kalau ODP sudah menjadi rekomendasi dikasih kalau sudah ODP ya. Tapi kalau pencegahan sih enggak. Kalau makannya udah betul, nggak minum nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sip. Jadi buat kita nih yang lagi preventif nih atau Karang Taruna yang lagi siap-siap nih. Pokoknya kita makannya biasa aja. Yang penting nasinya segimana? Ingat ya nasinya. Sama yang paling penting sayur buahnya ini yang suka kelewat. Sayur buahnya sama telurnya dimakan, tempenya dimakan gitu aja. Jadi telur harus dimakan, tempe harus dimakan. Kalau jenis lauknya itu ya boleh apa aja nggak masalah. Tapi tempenya atau tahunya itu jangan dilewat karena itu ada proteinnya juga bagus sama ada vitaminnya gitu ya. Oke. Note. Ya, lanjutkan. Ada dari Kang Salman dari Haur Galuh katanya, Karang Taruna Haur Galuh. Kata Kang Salman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teh Manik katanya. Saya Salman dari izin bertanya, kalau untuk konsumsi buah apakah harus setiap hari? Nah ini dia nanyain buah Teh Kang Salman. Ada alternatif minimal seminggu berapa hari gitu katanya? Karena kan kadang suka susah buat nyiapin buah tiap hari ya gitu kayaknya. Sampai sekarang rekomendasi nasional ataupun WHO semua nyaraninnya tiap hari. Jadi tiap hari harus makan buah. Rekomendasi nasional ataupun WHO semuanya nyaranin
dari pedoman gizi seimbang ya, Kemenkes, itu semua nyaranin buah setiap hari tetap. Berapa banyak tadi? Kalau WHO bilang 4 porsi setidaknya. Kalau di tumpeng gizi seimbang boleh 3 minimal, tapi baiknya tadi 3 sampai 5 gitu ya. Jadi minimal banget tuh 3 kali makan buah sehari. 3 porsi makan buah sehari. Atau mau dijadiin 1 sehari boleh sih. Jadi rada banyak itu buahnya, tapi totalnya 3 porsi boleh. Jadi totalnya 3 porsi sehari. Kalau WHO bilang 4 porsi sehari. Jadi bagusnya 4 porsi. Nah, susah nyiapin buah, sebetulnya buahnya yang bisa disimpan aja. Misalnya selain pisang, kalau pisang takutnya cepet matangnya gitu. Cepet matangnya. Bisa juga ganti aja jadi bengkuang misalnya, atau bisa juga ganti aja pir misalnya boleh, atau ganti jeruk juga boleh. Jeruk juga nggak mesti jeruk yang impor, emang nggak usah, jeruk lokal justru bagus yang lebih kalau nanam sendiri itu lebih bagus karena dia fresh banget dipetik, kandungannya udah bagus tuh. Kalau justru buah-buah impor itu karena dia tuh biasanya dari sana ke sini udah berapa bulan, kandungannya itu biasanya malah vitamin B dan C-nya lebih turun dibanding buah yang baru kita petik. Jadi buah lokal saya lebih sarankan buah lokal malah. Karena kalau buah lokal itu dia setidaknya jaraknya lebih deket lah. Dia dipetik sama kita makannya jaraknya nggak kelamaan gitu dibanding impor. Kalau buah impor tuh jaraknya kelamaan, malah vitamin B sama C-nya udah turun itu. Kalau bisa nanam sendiri, wah itu bagus banget. Itu keren banget berarti. Iya, mangga. Punya kebun sendiri. Mangga. Berarti, buahnya boleh apa aja tadi saya bilang ya. Mau mangga boleh, mau apa boleh. Tomat juga boleh, tomat juga gampang gitu. Tapi hati-hati gulanya itu saya bilang. Gula, jangan tetap pakai gula itu ya. Oke. Karena suka orang sih tomat di gulaan gitu. Itu lebih manis sebenarnya. Orang-orang suka gitu soalnya saya lihat ya. Jadi sayang sekali. Iya benar. Berarti teh kalau makan rujak bebek itu udah keren banget. Oh iya, rujak bebek bagus. Rujak bebek. Mesen. Mangga. Ngerujak setiap hari ya mangga. Ngerujak setiap hari mangga. Mana hati-hati orang mah aja, pedes asam mah. Nih bahaya nih yang mah nih, tahan dulu nih. Kalau pedes asam ya, tapi kalau nggak pedes, nggak terlalu asam ya mangga aja. Bagus malah, rujak setiap hari silahkan. Mang Rujak, siap Mang Rujak. Boleh, atau yang gampang aja. Ibaratnya buahnya itu nggak usah dibayangin harus apel, harus apa gitu. Mahal banget gitu ya, nggak usah ya. Yang gampang aja didapat apa, mangga ngambil itu. Jeruk, mangga, lokal nggak apa salah. Jeruk nipis misalnya itu juga. Satu ada paginya tambah jeruk nipis, peres gitu boleh, tambahin boleh. Siangnya pisang ya mangga gitu. Idealnya tadi saya bilang minimal 3, tapi kalau WHO minimal 4 sehari. Jadi setiap hari tetap makan dalam rekomendasi. Sudah jelas, Kang ya. Kita lanjut teh. Ada satu lagi dari Alexandra Helena. Katanya, Kak, yang dimaksud vitamin C liposomal apa? Bedanya apa sama vitamin C biasa? Ada liposomal. Nah, jadi sih saya saranin kalau misalnya orang vitamin-vitamin nih, banyak kan jual ya, misalnya asam ascorbat ini apa-apa gitu ya, C. Saya sih saranin mau liposomal misalnya ataupun tidak itu nggak masalah, bebas, biar gampang aja ya. Untuk vitamin C semua juga sama bentuknya, ascorbic acid bentukannya. Beda sama vitamin A. Kalau vitamin A memang ada beta karotin, ada retinol, bentukannya beda. Kalau vitamin C bentukannya sama, asam ascorbat, jadi nggak masalah mau bentuk apapun. Saya nggak masalah, jadi boleh aja mau yang murah mau yang mahal, nggak terserah sama aja menurut saya. Hanya bedanya kadang-kadang yang satu itu lebih nggak asem, lebih nggak, maksudnya orang mah gitu lebih tahan atau kayak lebih gitu doang sih bedanya. Tapi kalau fungsinya ya sama aja, nggak masalah. Intinya liposomal atau nggak masalah. Isinya bentuknya sama-sama asam ascorbat. Jadi silahkan konsumsi aja yang ada, yang gampang didapat. Gitu. Oke, jadi nggak masalah. Vitamin C apapun pokoknya sikat aja. Iya, soalnya bentuknya pasti dia sama ascorbat. Kalau yang lain mungkin bentuknya ada beda-beda. Oke, lanjut. Ada dari Kang Denny Kusnandi katanya. Gini dok katanya, saya kan ada di tim pemakaman COVID, otomatis harus siaga 24 jam. Iya. Vitamin dan makanan apa saja yang harus dimakan? Apakah harus pakai suplemen lagi? Makasih katanya. Ya. Nah, kalau tadi makannya itu ya, Bapak misalkan itu resiko misalnya ya, makannya kalau tadi bisa dalam satu kotak itu, dalam satu piring itu tadi makannya setengah sayur buah, ada proteinnya, ada dagingnya, ada nasinya. Itu bisa setiap hari dan buahnya bisa setiap hari 4 porsi minimal, 4 buah gitu, tanpa vitamin saya nggak apa-apa. Tapi Bapak nih kalau ternyata buahnya ada yang keskip nih, buahnya cuma 2 porsi, nah saya sarankan lebih baik kalau ada yang kekurang begitu lebih baik minum vitamin saja. Vitamin, multivitamin sekali sehari, mereknya boleh apa aja. Misalnya apa ya?
hema bla 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 stamina mangga atau saya nggak sebutin full merek ya. Jangan Nggak merek mesti yang itu, mahal jangan. atau apa ya. Misalnya yang campuran lainnya lah, Enervon itu kan cuma hanya vitamin C-nya aja misalnya. Iya. Mangga silakan, tapi saya sarankan yang multivitamin aja ya. Gitu, multivitamin boleh sekali sehari. Tapi kalau kira-kira makannya udah bagus nih buahnya, kadang-kadang kan orang suka kelewat makan buahnya ya. Saya makan buah nggak sampai 4 porsi nih sehari, nggak sampai 4 buah, nggak sampai 4 pisang sehari gitu. Ya berarti silakan tambah vitamin untuk yang beresiko kayak tadi, tambah suplemen. Tapi kalau bisa memenuhi, enggak juga nggak masalah Pak, gitu. Yaps, benar banget. Jadi buat Bapak, saya respect banget buat Bapak. Pak. Ya. Oke, Teh, lanjut nih. Masih ada dari Teh Dia hari ini. Katanya kan dari situasi yang saat ini kan ekonomi sangat sulit. Sebenarnya yang lebih susah itu bukan PSBB-nya, tapi bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, jadi kata Teh Dia Rini ini, mungkin bisa dijelaskan beberapa bahan pangan lokal yang murah, mudah didapat, katanya, yang mengandung gizi seimbang gitu. Dan buah selain pisang gitu. Tadi udah kita coba bahas ya. Oke, boleh. Apa sih bahan pangan yang gampang yang lokal nih? Kalau saya sebut lagi kalau makanan pokok karbohidrat saya yakin sih orang-orang pada pilih nasi ya. Alternatif kalau nasi, selain nasi boleh nasi. Ya, alternatif nasi. Oke, nasi. Boleh nasi merah, boleh nasi putih, nggak masalah. Memang nasi merah lebih bagus untuk seratnya, saya bilang. Memang nasi merah seratnya lebih tinggi gitu ya. Tapi nggak masalah nasi putih. Nah, selain itu boleh apa? Kentang. Boleh kentang. Tadi ada di slide-nya, tadi boleh kalau mau dibagiin nanti ya, di situ ada penukarnya. Kentang. Nah, sebetulnya kalau mau ideal-idealan ya, kentang itu bagusnya itu dimakan sama kulitnya loh. Karena dia ada seratnya, tapi disikat dulu. Nah, disikat dulu karena kotor kan. Karena ada tanahnya disikat dulu. Terus bisa misalnya mau dipanggang, mau diapa-apain, itu sebetulnya idealnya kalau mau bagusnya ada seratnya ya, itu sama kulitnya. Tapi kalau ternyata sulit untuk menjaga untuk kebersihannya, sulit memastikannya, silahkan kupas, nggak masalah. Cuman saya cuma ngasih tahu gitu, kalau kentang silahkan sebetulnya makan sama kulitnya. Makanya sering lihat kan ada orang yang potato wedge gitu ya, kalau di resto cafe itu sama kulit-kulitnya gitu atau apa. Karena memang seratnya tinggi di situ. Terus tadi karbo ya, terus gandum, roti gandum itu bagus, lebih bagus dibanding roti biasa memang. Dia tidak setinggi itu gitu, glycemic indexnya si roti gandum itu boleh. Jadi saya sarankan nasi, kentang, roti gandum boleh, mau pasta-pastaan juga mangga silakan. Tapi saya nggak saranin bubur ya, karena bubur itu kecuali makanan rekreasi aja itu sih kalau bubur. Jadi kayak sekali pengen bubur ya mangga. Tapi bukan setiap hari karena itu dia kalorinya sebetulnya glycemic indexnya sih yang masalah tinggi. Jadi kalau glycemic index tinggi itu gulanya cepet naik tapi cepet turun lagi. Jadi akhirnya paling cuma 2 jam udah lapar lagi, akhirnya makan lagi gitu. Jadi biasanya jadi berlebih gitu. Jadi saya disarankan nasi. Karbohidrat, proteinnya apa nih yang gampang? Telur, itu udah paling gampang ya, murah meriah. Telur, itu satu telur itu udah 1 porsi. Mau yang lain apa? Boleh daging misalnya. Daging juga nggak mesti filet nggak mesti, nggak apa-apa. Daging ayam biasa nggak masalah ya. Boleh aja, asal matang. Saya ingetin lagi matangnya itu. Mau ikan itu juga gampang. Ikan lele boleh, ikan gampang tuh apalagi kembung boleh, ikan mujair, ikan mas boleh. Itu semua bagus loh. Omega 3 ada di situ, protein ada di situ. Saya sarankan si ikan lah udah. Support yang yang perikanan lah, kasihan yang ini ada, silakan aja emang nggak beli yang lokal. Jadi nggak masalah, lele itu udah kan murah juga tuh lele, tapi bagus tuh lele. Jadi mangga lele. Bandingin aja sama ayam, nanti mana yang lebih ini gitu kan. Kalau sapi udah paling mahal ya. Jadi ikan silakan aja pilih ikan kembung, ikan lele, mangga. Saya sarankan yang segar ya, bukan yang asin. Yang segar lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Terus kalau dari tadi ya nabati, tetap sih tadi tempenya 2 potong kecil saya bilang tadi, atau tahu 1 potong besar, atau kacang boleh kacang apa aja. Jadi setara dengan 2 sendok makan kacang. Sekitar 2 tempe itu sekitar lah ya 2 sendok makan kacang. Boleh apa aja, yang paling gampang apa? Kacang tanah, mangga. Silakan kacang tanah. Lotek itu juga bagus tuh, ada kacang tanahnya, ada sayurnya. Nah, lotek tuh. Jadi misalnya bisa telur, nasi, lotek. Nah, itu oke tuh. Jadi sayurnya ada, kacangnya ada di situ. Nah, bisa low gitu, tech ya. Emang keren teh, jangan high tech gitu, low tech itu iya low tech itu
apa tuh namanya ya, lotek atau apa namanya, karedok lah ya Sunda mah ya. Nah, karedok itu Karedok. bagus loh, itu jangan salah karena ada tempe, bukan tempe, ada kacangnya, protein sama ada sayurnya. Tinggal tambahin telur lagi sama nasi lagi, udah bergizi itu. Udah bergizi Udah juga itu. perfect Jadi banget lah. cari yang gampang Iya. aja. Sayur pilih aja yang gampang apa aja, boleh. Yang lama disimpan, timun. Biasanya orang gara-gara males, gara-gara nggak lama disimpan kan. Kayak kangkung tuh cuma sehari 2 hari udah agak layu. Nah, jadi mangga kalau punya kebun sendiri di rumah, wah itu lebih bagus lagi, tinggal metik, itu paling paling bagus lah itu. Udah jelas, Mak. Kalau punya sendiri nih kan di rumah misalnya punya nih, udah organik kan sendiri nggak nambahin pupuk, baru dipetik, lebih bergizi, itu bahkan lebih bagus dibanding yang organik di mall-mall deh. Yang itu udah kalau yang punya tanaman sendiri ya. Itu sayurnya. Kalau Iya, buahnya iya. tadi yang gampang selain pisang, yang gampang lagi tadi saya bilang lagi ya, yang ditahan lama itu misalnya apel Malang misalnya, ya mangga, apel lokal boleh, tapi rada mahal sedikit misalnya ya. Atau jeruknya juga jeruk Medan boleh, jeruk mana aja boleh sih. Kalau jeruk Medan kan manis. Jeruk mana aja boleh, nggak masalah. Terus kalau mau bengkuang boleh, tadi saya bilang mau tomat aja itu udah boleh kok. Tomat aja itu gampang banget kan, di warung sebelah juga mungkin ada gitu ibaratnya. Tomat, atau yang gampang lagi aja, terserah apa aja yang ada di sekitar rumah, yang gampang didapat, itu aja yang dibeli, itu aja yang dimakan gitu loh. Nah, Oke. nggak usah yang pikirnya buah tuh apa gitu. Mau mangga boleh, mau salak boleh. Salak tuh juga gampang kan. Salak boleh. Mangga lebih mahal malah dibanding salak. Nah, jadi ya pilih aja yang gampang, yang kira-kira mudah didapat gitu. Ya itu paling, Yes. nanti kalau untuk Oke. lengkapnya silakan ada di slide, boleh dibagiin kok. Siap. Wah, pokoknya buahnya mana aja yang penting buah ada di sekitar yang murah-murah aja berarti ya. Iya, nggak Oke. masalah. Lanjut Teh. Betul. Ada nih Ya, satu lagi enggak. dari Ya. Dio. Dia katanya admin Rumah Sinergi. Siapa sih Dio? Kata Dio katanya Mangga. gini. Silakan. Kalau misalkan saya nggak suka sayur sama buah, Ya. nah makanannya tuh tepung terus. Aduh, ini telur terus. Kadang mie instan sekali. Nah, tapi badan aku tuh alhamdulillah sehat. Sehat apa gendut nih, Yo? Tapi secara gizi itu kurang ya, Dok, katanya. Apa salah badan saya? Wah, ini kok jadi nyalahin badan ya, Dio ya? Nah, mungkin gini, sehat enggaknya itu kadang kita nggak kerasa sih. Ya, takutnya itu sih yang saya takutin. Jadi ada bisa jadi badannya kayak nggak gemuk, tapi dia bisa jadi dalam darahnya itu kolesterolnya meningkat. Yang kita takutin kalau kita nggak makan sayur itu, kolesterol kita itu di dalam darah itu yang nggak kebuang. Karena si kolesterol itu jalan satu-satunya kolesterol keluar itu adalah pada saat si serat sayur itu dimakan, dicerna, ada namanya garam empedu gitu ya. Garam empedu itu keluar, nah di situ tuh bahan bakunya dari kolesterol. Nah, yang ditakutin kalau kita nggak makan si sayuran itu tadi, si garam empedunya nggak banyak dikeluarin, akhirnya kolesterol dalam darahnya masih tetap lebih tinggi gitu. Nah, jadi hati-hati walaupun kita merasa segar, takutnya begitu dalam darah ternyata kolesterolnya dia profilipidnya selain kolesterol juga banyak, malah ternyata tidak normal. Jadi saya sarankan lebih baik tetap dikasih, kalau orang nggak suka sayur boleh pilih buah, boleh. Kalau sayur sama buah boleh saling menggantikan. Boleh kalau ini. Kalau bisa dua-duanya bagus, tapi kalau nggak bisa saling menggantikan boleh. Kalau nggak makan buah berarti sayurnya dibanyakin, kalau nggak makan sayur buahnya yang dibanyakin. Nah, itu bisa menggantikan karena sama-sama isinya vitamin dan juga serat. Tapi kalau cuma dari nasi sama lauknya aja, itu seratnya, mungkin vitamin bisa terpenuhi dari daging, kadang ada vitamin walaupun BC-nya kurang, atau dia nambah suplemen misalnya, oke lah tambah suplemen BC terpenuhi, hanya berarti permasalahannya satu, kalau itu seratnya kan. Nah, serat itu berarti hubungannya dengan pengeluaran kolesterol tadi, dan juga BAB juga ya, takutnya BAB-nya lancar nggak gitu ya. Itu sebetulnya utamanya, sama tadi vitamin BC itu pentingnya untuk daya tahan tubuh. Ya itu PR-nya seratnya aja sih sebetulnya. Buat Kang Dio nih, paksain aja. Kalau nggak sayur, buahnya banyakin. Nah, sama saya kasih lagi inilah triknya. Misalnya kalau suka apa ya, suka cincau nggak? Nah, coba cincau deh, itu ada serat-seratnya juga. Siapa tahu suka gitu. Siapa tahu suka kan? Orang nggak suka sayur, siapa tahu suka cincau, suka rumput laut atau agar-agar, lumayan ada seratnya. Oh iya, itu juga dari tanaman ya, serat gitu ya? Iya, ada seratnya lumayan. Itu trik-triknya aja lah gitu, tipsnya gitu. Kalau nggak suka buah utuh ya silakan makan, cobain tambah agar-agar, cobain tambah rumput laut atau cincau ya mangga. Cincau. Itu lumayan asupan seratnya dari situ. Oke, Kang Dio, cincau depan ini nih, sikat langsung ya.
Lanjut deh, Teh. Monik Oke. masih ada. Dari Kang Ridwan Kurniawan. Assalamualaikum, saya Kang Ridwan dari Kota Waalaikumsalam. Bogor. Waalaikumsalam, Ya. Kang. Katanya, insya Allah kita diberi kesehatan, amin. Amin ya. Satu katanya, berapa jeda waktu yang bagus kita makan setelah selesai melakukan aktivitas fisik? Kan? Nah, jadi selain terus, pertanyaan Oke. keduanya, alhamdulillah saat pandemi selama 3 bulan, kami relawan merasakan apa itu asupan gizi dan ketepatan waktu makan selama stay at home. Seminggu ini kami sudah mulai lagi gerak aktivitas di Iya. luar, tapi ternyata ngaco dan tidak teratur lagi pola makannya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, Ya. ketika merasakan lapar, makan seketemunya. Nah, jadi udah nggak teratur lagi gitu ya. Minum air kemasan dan teman-temannya. Semua relawan pasti merasakan itu. Apa ada saran dan tips bagi kami agar bisa mempraktekkan pola gizi seimbang saat di lapangan? Iya, oke. Apakah vitamin Imboost baik Ya. untuk konsumen tiap hari? Imbus, ini saya takut salahan ngomong. Imbus ya, Teh? Imbus ya. Oke, itu katanya, Teh. Oke, saya jawab satu-satu. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu enaknya? Yang ini aja dulu. Yang apa? Ke atas, sorry. Yang berapa jeda makan setelah makan aktivitas jeda dulu fisik? setelah aktivitas fisik atau olahraga ya. Oke. Yep. Nah, jadi sebetulnya untuk patokan pasti itu tidak ada. Kita lihatnya adalah, ini saya rekomendasi dari jurnal ya. Jadi kalau dari jurnalnya itu ada 2 rekomendasi. Kalau dari Kemenkes ada panduan gizi gizi pada olahraga. Itu sebetulnya idealnya kalau mau minum minuman cair itu ya setengah jam setelahnya boleh. Kalau mau makan berat itu dalam 2 jam. Jadi 1,5 jam sampai 2 jam, ya 1,5 jam ke 2 jam situ, nah itu udah mulai makan. Ada yang menyebutkan sumber lain, itu setidaknya dari 30 menit sampai 60 menit setelah olahraga. Jadi setengah jam setelah olahraga, itu sudah boleh makan makanan berat. Nah, sekarang yang harus dilihat dari mana nih? Kita yang mana nih mengacunya? Yang jelas kalau setengah jam pertama lebih baik jangan, hanya air. Untuk memenuhi rehidrasi, karena habis olahraga keringetan, jadi air, terserah kalau mau isotonik silakan. Tapi dari 30 menit sampai 2 jam, itu patokan kita. Yang paling penting itu sudah justru rekomendasinya, sudah makan protein dalam 2 jam. Jadi saran saya kalau untuk melihat fungsi tubuh lebih baik dari 1 jam sampai 2 jam setelah olahraga. Jadi jeda antara 60 menit sampai 2 jam, nah di situ sudah makan makanan berat. Seperti misalnya makanan lengkap aja nggak masalah. Kenapa? Karena udah lebih dari sejam. Biasanya udah lebih dari sejam. Sudah sejam itu fungsi pencernaan sudah normal lagi. Karena kalau ketika olahraga itu fungsi pencernaan melambat ya. Nah kalau sudah sejam itu fungsi pencernaan sudah mulai kembali normal. Jadi dalam 1-2 jam itu sudah boleh makan lengkap gitu. Tapi dalam 30 menit sampai 60 menit saya sarankan juga boleh kalau mau makanan yang buah-buah yang banyak airnya itu silahkan. Semangka dan lain-lain dalam jeda 30 menit sampai 60 menit, setengah jam setelah olahraga boleh mulai sampai sejam boleh buah-buahan berair banyak. Gitu. Tapi saya tidak menyalahkan kalau ada orang yang menyebutkan dalam 1 jam pertama golden period untuk pembentukan otot katanya. Saya tidak menyalahkan, tapi dari menit 30 menit sampai 60 menit. Tapi untuk paling aman melihat fungsi tubuh lebih baik 1 jam. Kalau makan lengkap 1 jam setelah olahraga. Kalau makanan buah berair banyak boleh setengah jam setelah olahraga. Nah itu. Itu ibaratnya titik tengah dari banyak sumber, itu aja untuk masyarakat umum secara umum. Gitu. Yep. Oke. Sekarang yang keduanya, Teh. Apa sih saran dan tips agar kami bisa mempraktekkan pola gizi seimbang, katanya. Dan untuk yang tadi yang untuk di lapangan. Dan yang tadi yang imbus. Baik? Oke. Ya. Oke. Nah, kalau untuk di lapangan gimana nih tipsnya supaya bisa terjadwal. Saya sih kalau menyarankannya bagi shift ya. Jadi misalnya kalau biasanya nih, kalau saya turun lapangan nih, misalnya berapa orang. Nah, ketika jamnya saya zuhur, pasti ada istirahat sholat dulu misalnya. Nah, gantian, pada habis sholat langsung makan. Jadi mungkin setengah jam pertama yang shift 1, setengah satunya gantian, setengahnya orangnya gantian makan gitu. Jadi setidaknya dari jam 12 sampai jam 1 siang itu udah waktunya makan semua orang, tapi gantian. Jadi sebaiknya memang harus dijadwal waktu, walaupun di lapangan tetap digantian aja gitu. Tapi gantiannya jangan kelamaan juga, karena biar gantian makan gitu. Jadi paling kalau di lapangan kan agak sulit ya, ketika di lapangan gimana nih orangnya gimana-gimananya diatur aja biar pekerjaan tetap jalan, tapi makan tetap jadi kan. Jadi akhirnya paling digantian aja, paling mungkin sih itu.
tetap dikasih, tapi pemberian makannya tetap di jam itu gitu. Sudah disediakan makanannya, takutnya malah nanti ketemunya makanan itu karena makanannya adanya di jam berapa enggak, tapi makanannya tetap distribusinya di jam makan, misalnya jam 12 sampai jam 1, giliran makannya gantian tapi di jam itu gitu. Jadi masih dalam kisaran makan siang, anggapannya gitu. Nah, terus kalau yang apa tadi, vitamin imbus ya? Imbus. Imbus itu isinya echinacea, jadi nggak masalah sebetulnya kalau mau diminum sekali sehari. Tapi sebetulnya kalau dari referensi tadi yang saya cantumkan, echinacea itu bukan utama untuk asupan suplementasi. Jadi saya lebih sarankan vitamin A, B, C, D, tadi zinc, dan juga ada kalsium misalnya di yang saran rekomendasi PDGKI, echinacea nggak masuk situ. Justru saya lebih sarankan, imbus itu lumayan mahal loh, lumayan lebih mahal dibanding vitamin lainnya kan sebenarnya. Jadi kalau mau double vitamin lainnya tambah echinacea, mangga silahkan. Tapi kalau cuma minum echinacea doang, tapi vitamin lainnya enggak, nah justru itu yang sayang. Lebih baik minum vitamin yang lain, echinacea nggak usah gitu. Echinacea itu imbus, maaf ya, soalnya kalau imbus merek banget, saya jadi kayak nyebut merek. Oh, itu merek itu? Merek, ya. Itu tuh merek, jadi echinacea itu isinya lah ya, gambarannya sama apa, pokoknya ada itunya. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak, boleh, silahkan, asal 1 kali. Tapi kalau ditanya apakah serekomendasi itu, lebih rekomendasi lagi kalau vitamin A, B, C, D tadi yang dimakan sebagai suplemen dibanding echinacea gitu. Oke, udah jelas ya. Lebih mahal setahu saya imbus itu. Lebih mahal. Lebih yang murah aja gitu ya. Boleh aja sih, teman-teman. Budgetnya bisa dipakai buat beli vitamin yang lain sebenarnya, kecuali dia minum vitamin yang lain iya, echinacea silahkan. Oke deh. Kita lanjut. Ya, ada dari Kang Ariel teh. Kang Ariel ini agak bingung katanya. Saya makan banyak, tapi berat badan gak naik-naik, tetap saja di 51 kilo. Itu gimana? Tapi itu tingginya berapa? Dia nggak bilang, nggak cantumin di sini. Nanti bisa dihitung, tadi saya bilang, tadi indeks massa tubuh ya, coba hitung. Kalau ternyata dia dalam kisaran indeks massa tubuh normal, ya nggak masalah, yang penting dia dalam normal. Tapi kalau dia dalam kisaran underweight, gizi kurang, 170. Berat badan tadi 51 ya? Dia 51, tingginya 170 berarti ini ada. Gambaran aja 170, 60. Kurang loh berarti. Kurang, ini masih secara umum kurang. Nanti coba dicek ya. Siapa tadi? Kang siapa tadi yang nanya? Ezreal ya? Nah, Kang Ezreal, coba nanti dicek indeks massa tubuhnya ya. Kalau kurang dari 18,5, berarti sudah termasuk gizi kurang. Hati-hati juga itu. Gizi kurang. Kalau kurang dari 18,5 indeks massa tubuh. Tapi kalau dari hitungan kasar 170 tuh minimal 60 sih harusnya. Minimal 60 harusnya, bukan 51. Jadi harusnya ada kesempatan naik. Nah, gimana? Bisa dilihat. Jadi memang setiap orang itu tergantung tadi tinggi badannya, berat badannya. Itu bisa berpengaruh terhadap kalori. Kalau tinggi 170, saya yakin kalorinya akan lebih tinggi kebutuhannya. Coba Kang Ariel download tadi aplikasi apa aja contohnya yang hitung kalori. Coba masukin tingginya, beratnya, berapa sih sebenarnya kebutuhannya kalau berdasarkan tinggi segitu. Itu sebenarnya ada hitungannya. Nah, jangan-jangan kebutuhannya bukan 2.600, Kang Ariel itu jangan-jangan 2.800 karena tinggi gitu. Karena bisa beda-beda. Nah, kalau udah begitu, ternyata makanannya, jangan-jangan makanan sehari-harinya masih kurang untuk meningkatkan tadi berat badannya juga. Kalau naikin berat badan sih lebih gampang dibanding nurunin, relatifnya ya, relatif. Tinggal makan apa, coba bisa minum susu, silakan minum susu. Susunya susu biasa aja yang lemaknya, nggak usah yang low fat, nggak usah yang biasa aja. Susu biasa. Terus boleh juga makan yang kasih butter gitu, silahkan. Dalam jumlah yang tetap ya, nggak berlebihan. Terus kalau misalnya, satu lagi, kalau orang yang mau naikin berat badan itu, makan buahnya itu setelah makan berat. Kenapa? Karena kan gini, kenapa ada orang makan, sebetulnya prinsip kenapa orang makan buah dulu sebelum makan berat, sebetulnya makan buah dulu itu supaya nanti nggak cukup kenyang, nggak terlalu lapar, jadi makan nasinya nggak terlalu banyak. Ini kalau orang obesitas, tips selanjutnya adalah makan buah dulu. Makan buah dulu sejam atau 2 jam, sejam sebelum makan berat. Sejam sebelum aja ya. Kan tadi kan 1 porsi ada makan buahnya dimakan duluan, tapi sekitar sejam lah ya. Supaya nanti kenyang. Kalau kenyang, makan nasinya nggak akan sebanyak itu, atau makan lauk lainnya. Kalau orang yang pengen naik berat badan, kebalikannya makannya, makan buahnya itu setelah makan berat. Harapannya makannya bisa banyak, masih tetap banyak untuk buah-buahannya.
gitu. Mhm. Ini termasuk untuk lansia, prinsipnya juga gini, untuk lansia yang susah makan, naik berat badan juga bisa kita kasih jus, boleh. Lansia itu kan suka susah makannya, gimana caranya biar naik berat badannya? Ya kasih aja misalnya jus. Boleh juga setelah makan berat untuk naikin berat badan minum jus boleh, tapi hati-hati dengan gulanya, jus biasa aja buahnya. Nah, Juga boleh tadi dengan makanan atau minum susu silahkan. Sama satu lagi, selama itu tidak ada gangguan ini metabolisme ya. Jadi bisa juga setiap orang itu beda-beda metabolismenya. Jadi bisa juga Kang Ezreal tadi yang metabolismenya tinggi. Jadi kalau metabolisme tinggi, dia gampang dipecah si bahan makanan dalam tubuhnya gitu. Jadi harus lebih banyak berarti makannya. Jadi ada banyak faktor. Coba download dulu aja yang aplikasi, coba cek juga indeks massa tubuh tadi. Nah, di situ biasanya ada keluar rekomendasi kok. Gambaran kasar lah, walaupun nggak persis, tapi lumayan. Ya, menurut saya udah cek sini lumayan itu di situ. yes. Buat Akang langsung aja download ya. Yeah. Langsung ukur. Oke. Nah nih, mohon maaf dulu nih sebelumnya buat semuanya yang udah nanya. Ini sepertinya kita hanya bisa mengakomodir satu pertanyaan terakhir. Iya, sama-sama Kang Ariel. Satu pertanyaan terakhir, karena waktu juga sebentar lagi akan kita lanjut ke sesinya Dokter Dani yang tadi ya. Nah, pertanyaan terakhir ini datang dari Bang Satria nih. Wah, ini Bang Satria kayaknya nggak tahu curhat, nggak tahu gimana nih. Jadi, Dok katanya mohon saran untuk para relawan aktivis yang belum bisa melepaskan kebiasaan merokok. Rokok, sudah Karena saya masih duga. ada relawan yang lebih baik merokok dan ngopi daripada sarapan. Wah, itu Dok katanya. Gimana Itu nih dia kata Bang susah itu. Satria ini? Iya. Nah, itu dia. Merokok itu, kalau udah COVID gini, orang merokok itu lebih beresiko kena COVID loh. Karena dia tuh, ada S2 itu tuh tempat ngikatnya si virusnya itu biasanya terekspresi lebih banyak pada orang perokok gitu. Jadi lebih beresiko kena. Jadi kalau yang berhadapan langsung, lebih baik saran saya kurangin karena lebih beresiko kena. Karena dia tadi si reseptornya akan lebih banyak pada perokok umumnya ya. Jadi itu satu. Jadi harus tahu dulu kalau orang ngerokok sama nggak ngerokok, kalau ketemu ini yang beresiko kena orang yang ngerokok duluan gitu. Kalau ketemu Wah, ini virusnya. horor nih yang pada perokok nih, stop dulu deh. Bisa coba dikurangi. Memang susah, saya tahu sih pasti susah untuk langsung stop karena dia itu ada hubungannya dengan otak lah, ada ininya segala macamnya ya dengan reseptor otaknya, jadi pasti akan susah. Tapi pelan-pelan aja, misalnya dari tiga batang nanti jadi 2 batang, jadi 1 batang gitu. Udah gitu stop. Jadi diturunin bertahap. Memang kalau langsung bisa, tapi memang pada sebagian besar orang susah kalau langsung stop. Tapi ya bertahap aja turunin. Saran saya begitu karena orang merokok lebih gampang kena terhadap COVID itu sendiri, hati-hati. Saya bilangin, apalagi frontliner yang sering ketemu suspek pasien COVID. Kalau kopi sendiri sebetulnya boleh, nggak masalah minum kopi. Asal nih pada kondisi orang sehat ya, normal biasa. Minum kopi idealnya memang di 2 gelas aja, jadi jangan kebanyakan juga. 2-4 gelas sebenarnya, tapi 2 gelas lah setidaknya idealnya ya. Bagi orang yang suka kopi, silakan minum 2 gelas, karena di situ ada kafeinnya juga. 2 gelas, mangga, sehari. Jadi pagi mau pakai kopi, ya silakan. Tapi sebaiknya, misalnya bangun tidur minum kopi ya silakan, tapi saran saya 2 jam setelahnya, memang idealnya jeda minum kopi atau teh terhadap makan itu adalah 2 jam. Idealnya ya, karena ada yang bisa dihambat. 2 jam setelah minum kopi, saya bangun tidur, kalau orang yang suka kopi kan biasanya bangun tidur minum kopi ya kan. Nah, 2 jam setelahnya, anggaplah sekitar hampir 2 jam, itu bisa coba makan pagi. Makan pagi juga yang gampang aja, biasanya orang karena malas, misalnya mau roti gandum ya mangga. Atau tadi mau tambah ada telur rebus, nah itu udah lumayan banget telur rebus. Walaupun gak makan nasi, tapi makan telur rebus itu udah lumayan banget tambahin protein ya. Makan telur rebus itu bagus. Jadi selain kopi tadi tambahin telur rebus kalau bisa, tapi ada jedanya sih memang idealnya 2 jam. 1-2 jam, 2 jam idealnya. Nah, silakan makan telur rebus. Kalau mau bisa dengan buah ya akan lebih bagus. Setidaknya itu telur rebus sama buah. Tambah aja cemilan apa gitu yang kacang rebus kayak gitu ya. Nah, itu kan lebih bagus lagi. Kalau udah tambah makan kacang rebus, makan telur dengan walaupun minum kopi nggak masalah, tapi ada jeda lah minum kopi dengan makan. Saya sarankan tetap makan. Ya itu memang kesadaran sih, tapi yang makanya nanti cari aja yang gampang yang untuk sendiri karena setiap orang mungkin akan beda. Yang satu suka malas makan nasi, ya silakan nggak masalah nggak makan nasi, ganti yang lain gitu. Roti boleh. Ya. Atau nggak masalah, atau telur aja yang paling penting telurnya deh protein. Nah gitu boleh silakan sama buahnya.
Kalau kopinya boleh 2 gelas sehari. Rokoknya sih yang saya yang agak khawatir gitu ya. Kalau kopi masih bisa, kalau rokok nggak bisa. Itu dia yang susah gitu. Silakan aja coba turunkan pelan-pelan. Dan ini mah kesadaran ya, karena susah sih dikasih tahu ke orang lain pasti susah. Harus ada niat gitu. Iya. Jadi kata Bang Satria, saya mah tidak merokok. Alhamdulillah Bang Satria. Oh iya, nggak tenang Kang. Enggak menganggap banget ya. Ya. Oke. Secara umum memang gitu rata-rata. Yap. Oke. Ibu dokter, sepertinya waktunya untuk tanya jawab sudah selesai dan saya akan mengasih Ibu beberapa waktu untuk final statement-nya, dipersilakan. Ya. Jadi intinya sih sini kita makan gizi seimbang itu sebenarnya nggak mesti yang mahal, yang gampang aja. Tapi saya ingetin lagi ya, garam 1 sendok teh, gula 4 sendok makan sehari maksimal. Nah, terus minum air 8-10 gelas, jangan lupa. Itu, terus komposisi makanan jangan lupa yang piring tadi ya, setengahnya sayur buah, seperempatnya nasi sama lauk-laukan, jangan lupa di situ. Pantau terus berat badan juga, karena orang obesitas atau kurang gizi, itu imunitasnya akan lebih terganggu dibanding yang berat badan normal. Jadi pantau, bisa dengan lingkar pinggang paling gampang, atau ukur berat tinggi, dicek gitu. Aktivitas fisik itu penting, 150 menit seminggu, ini saya bilang, itu dari WHO. Terus jangan lupa lagi untuk sayur, buahnya setidaknya 4 porsi sehari berdasarkan WHO ya, 4 porsi sehari. Cari aja yang gampang, gak usah yang susah, gak usah yang mahal. Orang satu dengan orang lain gak masalah berbeda, yang disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Intinya sih semoga semuanya sehat, semuanya itu kan bentuk ikhtiar ya. Untuk usaha semuanya sehat, lancar, pandemi ini cepat selesai, itu aja. Amin. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Dokter. Semuanya tepuk tangan dulu buat Ibu Dokter. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Jazakallahu khairan, Ibu Dokter. Ya. Baik, kita undur diri. Dadah Ibu Dokter. Ya, terima kasih. Mangga, saya langsung pamit semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin buat live duluan ya, Mangga semuanya. Baik, Ibu. Baik, Mangga. Ya. Oke, buat semuanya, alhamdulillah penjelasannya sangat jelas sekali. Dari mulai bagaimana garamnya harus kayak gimana, gula jangan kebanyakan, sangu atau nasi ya nih. Nah, itu udah jelas sekali bagaimana vitamin dan teman-temannya. Nah, sekarang mudah-mudahan materi yang sudah diberikan oleh Bu Dokter ini menjadi menjadi sebuah acuan bagi kita, apalagi buat saudara-saudara frontliner semuanya. Jadi lebih biar kita secure sama diri sendiri, kita tahan ya COVID-nya biar nggak masuk agar kita bisa tetap melanjutkan perjuangan kita membasmi COVID atau bertahan di masa pandemik ini. Ulah hilap di sangguan. Ulah hilap di sangguan. Bener Kang. Oke, sepertinya sekarang kita akan mendengarkan, tadi udah bilang jangan dulu kemana-mana, don't go anyway. Kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Dhani. Oke, Bapak Dokter, apa kita sudah tersambung? Bapak Dokter? Baik. Terima kasih, Kang Farhan. Oke, siap, Pak. Mangga, Pak Dokter. Ini luar biasa pertanyaan. Tadi saya baca, masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Iya, ada, Dok. Ini antusiasnya gede banget di sesi sekarang. Entah karena memang sangat related dengan kehidupan para relawan, atau entah biar Dr. Monik tuh ngomongnya terus aja gitu, ngisi materi. Tadi soalnya ada tuh yang nulis, saya mah nggak ada pertanyaan dok, yang bikin saya gagal fokus mah Dr. Moniknya. Aduh. Ya, oke baik, Akang Teteh sekalian, mohon maaf nih karena kita dengan terbatasnya waktu kita harus mengakhiri materinya gitu kan, karena ada satu poin lagi yang mau disampaikan. Saya coba share screen ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian, kami coba buatkan di sini ada kriteria penilaian bagaimana komunitas siaga COVID itu melakukan pengelolaan di komunitasnya, ya. Nah, nanti ini akan ada beberapa aspek penilaiannya dari mulai administrasi, kepengurusan, kader, sarana prasarana, dana, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan disosialisasikan supaya apa? Supaya Akang Teteh sekalian nanti melakukan penilaian mandiri berkaitan dengan komunitasnya pada saat ini gitu. Poinnya seperti apa? Kalau di kesehatan itu di Posyandu atau di Posbindu, kita punya yang namanya strata atau tingkatan lah. Posyandunya udah level apa gitu. Nah, untuk komunitas siaga COVID ini, pada saat ini sih sejauh ini saya belum
punya penilaian tingkatan komunitas siaga COVID yang ada dibikin sama pemerintah atau siapapun. Maka kami berinisiatif untuk membuat supaya membantu akang teteh sekalian untuk menilai dan juga mengevaluasi kalau seandainya masih kurangnya di mana, ini untuk dilengkapi. Nah, apa saja poin-poinnya? Di sini kami buat ada beberapa kriteria. Yang pertama dari kepengurusan. Nah, kepengurusannya sudah punya SK atau belum gitu. SK-nya dari mana? SK-nya apakah dari kepala desa, kelurahan, pejabat berwenang, termasuk Karang Taruna, misalkan ketua Karang Taruna kelurahan atau ketua Karang Taruna RW, boleh nggak SK-nya dari ketua Karang Taruna RW, Dok? Boleh gitu. Ya, jadi ini nanti poinnya, kalau dia sudah mengerjakan, dia punya SK komunitasnya, maka nilainya 1. Tapi kalau belum, nilainya 0 gitu. Ya. Terus kepengurusannya, poin yang kedua, dia sudah ada minimal, ada ketua, ada sekretaris, ada anggota. Ya, dan yang ketiga, sudah ada jelas dalam bentuk rumusan tugas pokok dan fungsinya. Jadi udah ada pembagian tugasnya. Ketua T ngapain, sekretaris ngapain, bidang ini ngapain, bidang itu ngapain gitu ya. Nah, ini menjadi penilaian kita. Apakah sudah ada SK, sudah ada pengurusnya, sudah ada ketua, sekretaris, dan anggota, dan sudah ada pembagian tugas atau belum. Ya. Kenapa ini dinilai gitu? Dok, nggak usah pakai SK, ada pembagian pengurus juga ada. Kita mah Karang Taruna pasti bergerak dan terbukti kok kita melakukan banyak aksi. Memang sih gitu, seperti itu bisa berjalan, tapi kan secara administrasi jadinya nggak rapi gitu. Ya, dan kalau ada hal-hal yang nanti kalau ada terjadi kenapa-napa gitu kan, nanti kan dia nggak ada SK-nya, nggak ada hitam di atas putihnya dan lain sebagainya. Nah, jadi diharapkan di poin kepengurusan teman-teman semua punya SK, baik itu dari manapun lah, mau kepala desa, kelurahan, ketua Karang Taruna, itu silahkan. Sudah ada ketua, sekretaris, dan anggota, serta ada pembagian tugas yang jelas antar kepengurusan tersebut. Itu yang pertama. Poin yang kedua, atau kriteria yang kedua itu kriteria dari kadernya. Ya, nomor 4 jumlah kadernya, dia 5 orang atau lebih. Jadi kalau jumlahnya minimal 5, itu poinnya 1. Ya, tapi kalau kita udah punya nih komunitas, pengurusnya ada 3, dia poinnya masih 0. Ya. Kemudian bicara keterampilan kader. Nah, jumlah kader terlatihnya atau mengikuti pelatihan kader lebih dari 50%. Artinya misalkan dari 6 orang pengurus itu, 3 orang setidaknya dia sudah pernah mengikuti pelatihan tentang COVID gitu. Nah, makanya kan kalau di Karang Taruna teman-teman sudah difasilitasi dalam pelatihan-pelatihan ini. Jadi setidaknya poin ini kan terisi 1. Ya. Dan jenis pelatihannya di poin nomor 6, kader minimal mengikuti 3 jenis pelatihan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jadi dalam 1 tahun terakhir, kader mengikuti pelatihan tentang COVID ini. Ya kalau di komunitas siaga COVID kan, 3 mah pasti lewat lah gitu ya. Karena teman-teman udah melewati sekarang aja udah sampai 10. Ya ini poinnya 1, kalau memenuhi kriteria ini. Nah yang berikutnya, kita lihat juga ada sarana dan prasarana. Ya. Yang pertama dari jenis sarana. Sarananya sudah lengkap belum? Misalkan seperti apa? Sudah punya termometer infrared, ada hand sanitizer, ada desinfektan, ada punya sarana cuci tangan di tempat umum, ada kotak obat swamedikasi, ada stok masker, dan lain sebagainya lah. Ya. Kalau ini sudah ada dan lengkap, maka diisi poinnya 1. Tapi kalau belum, ini 0. Ya, kemudian dari segi jumlahnya memenuhi nggak ke alat-alat atau perlengkapan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kalau memenuhi poinnya 1, kalau tidak memenuhi, jumlahnya kurang, maka poinnya 0. Kemudian yang berikutnya, alatnya tadi berfungsi atau udah rusak. Jangan-jangan punya sih gitu sarana cuci tangan di tempat umum, tapi airnya nggak bisa ngalir gitu. Nah itu 0. Ya tapi kalau berfungsi dengan baik itu poinnya 1. Dan yang berikutnya juga punya materi-materi promosi kesehatan. Misal ada poster, punya spanduk di komunitasnya, atau punya rekaman audio tentang COVID yang selalu diputar, atau punya materi-materi berupa video yang bisa dibagikan ke grup komunikasi warga dan lain sebagainya. Kalau ada ini poinnya 1. Kalau belum, ini poinnya 0. Terus yang berikutnya, di komunitasnya punya tempat isolasi mandiri nggak yang disiapkan Satgas COVID-19 bagi masyarakat? Ini bahkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Desa ya. Kalau ada, poinnya 1. Nah, kemudian dilihat tempat isolasi mandirinya memadai nggak? Bersih, nggak dekat sumber pencemaran, dan memiliki sarana mandi cuci kakus, sama pasokan listrik dan air bersihnya bagus. Kalau dia memenuhi itu, maka poinnya 1. Ya, kalau enggak, poinnya 0. Kemudian dilihat juga dari keselamatan konstruksi bangunannya. Jadi lingkungannya bebas dari potensi bahaya enggak? Atau justru di tempat isolasi mandiri itu, misalkan dindingnya udah pada retak, plafonnya udah mulai retak, bolong-bolong gitu.
itu kan tidak memenuhi aspek keselamatan, maka poinnya 0. Ya. Nah, terkait sarana prasarana juga, pengelolaan peralatannya. Punya inventarisir daftar barang-barang yang dipunya nggak komunitas itu, misal gitu ya. Kesediaan desinfektan tuh punya berapa liter, hand sanitizer tinggal sisa berapa liter lagi gitu. Kemudian masker stoknya yang bisa dibagikan ke warga tinggal berapa lagi. Nah, dari pengelolaannya sudah mulai ada inventarisir, pelabelan, bahkan sampai ke pengaturan penempatannya. Jadi kalau orang mau ngambil desinfektan, tempatnya tuh di mana gitu. Udah ada nih di lemari ini gitu. Atau mau ngambil hand sanitizer, ada lemari tulisan ini hand sanitizer. Nah, pengelolaan peralatannya sudah baik atau belum? Kalau sudah baik, maka poinnya 1, kalau belum, poinnya 0. Terus yang berikutnya, dia punya pos ketahanan pangan atau punya lumbung pangan. Lumbung pangan itu apa ya? Kayak sebuah tempat yang difasilitasi oleh komunitas untuk mengumpulkan bahan makanan yang misalkan dikolektifkan dari warga, misalkan berupa sumbangan beras, mie instan, gitu ya, air mineral, dan lain sebagainya, untuk kemudian itu dibagikan kepada warga yang membutuhkan atau digunakan sewaktu-waktu terjadi krisis pangan di satu komunitas tersebut. Nah, kalau punya ini poinnya 1, kalau nggak punya poinnya 0. Itu dari kriteria sarana prasarana. Kriteria berikutnya yang keempat, ini dari segi dana. Ya, yang nomor 16 ini, jumlah dananya mencukupi untuk membiayai operasional komunitas siaga COVID-nya nggak? Kalau belum mencukupi, maka poinnya 0. Tapi kalau sudah ada dana dan itu mencukupi, poinnya 1. Ya, dananya terserah dari mana, mau itu dari masyarakat atau mau dari manapun. Pokoknya poin ini tuh ada dana mencukupi atau enggak. Di nomor 17, nah ini baru sumber dananya. Sumber dananya dari swadaya masyarakat setempat atau bukan? Atau itu semata-mata cuma dari donasi orang luar gitu. Kalau dia berasal dari swadaya masyarakat setempat, maka poinnya 1. Kalau bukan, maka dia poinnya 0. Dan yang terakhir, si dana tersebut pendanaannya tuh rutin dan kontinu atau enggak? Kalau dia rutin dan kontinu, poinnya 1. Ya, kalau enggak, ini poinnya 0. Nah, artinya kan kalau dia rutin dan kontinu, berswadaya masyarakat, maka kan di sini sudah muncul proses pemberdayaan kan. Artinya mau sampai kapanpun mungkin ketersediaan dana untuk operasional komunitas ini bisa di-cover oleh komunitasnya itu sendiri. Ya. Yang berikutnya kriteria yang kelima itu pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini kita bagi yang nomor 19-nya adalah edukasi kesehatan. Nah, teman-teman komunitas ini sudah melakukan edukasi kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian COVID secara rutin atau belum gitu. Kemarin kan kita lihat tuh ada yang melakukan edukasi kesehatan cuci tangan misalkan tuh ya. Oh, itu rutin dilakukan, poinnya 1. Oh, tapi kalau saya mah udah nggak pernah ada edukasi kesehatan di komunitas saya, cuma ada baru penyemprotan desinfektan doang, maka poin ini 0. Ya. Nah, yang nomor 20-nya ada pendataan penduduk rentan dari segi kesehatan. Ya, yang sebelumnya kan pernah diajarkan di materi ke-3 kalau nggak salah ya. Kalau komunitas yang sudah melakukan pendataan kesehatan penduduk yang rentan dari segi kesehatan, maka poinnya 1. Tapi kalau enggak, poinnya 0. Termasuk pendataan penduduk rentan dari segi ekonomi. Ya, jadi bagi Karang Taruna atau komunitas yang sudah melakukan pendataan di komunitasnya siapa saja sih penduduk yang rentan dari segi ekonomi, maka poinnya 1. Tapi kalau enggak, poinnya 0. Dan dari pelaksanaan program yang nomor berikutnya, nomor 22, di komunitasnya punya posko gerbang masuk desa nggak? Artinya setiap kali ada orang yang keluar masuk, dia dicek gitu ya, disuruh pakai masker, dicek suhunya, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang keluar masuk itu tuh terpantau oleh si posko gerbang masuk desa ini. Kalau ada, poinnya 1, kalau nggak ada, poinnya 0. Nah, terus yang nomor 23, mungkin ini hampir semuanya melakukan ya, melaksanakan desinfeksi lingkungan secara rutin. Kalau sudah rutin, lakukan itu, maka poinnya 1. Tapi kalau cuma melakukan sekali dalam 6 bulan, ini poinnya 0. Karena itu kan tidak dilakukan secara rutin. Sementara desinfeksi lingkungan ini harus secara rutin, karena kalau enggak akan efektif. Ya. Terus yang nomor 24-nya, dia sudah punya program kemandirian pangan. Misalkan urban farming, bioflok lele, gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau punya poinnya 1, kalau enggak, poinnya 0. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan program, dia punya program inovasi atau enggak gitu. Misal, pelaksanaan swamedikasi dan pemanfaatan toga, atau ada pembuatan hand sanitizer sendiri, atau bikin dapur umum, atau punya BUMDes atau unit usaha yang mensupport masyarakat yang ekonomi rentan di sana gitu. Ya, intinya sih di luar program-program yang tadi disebutkan di nomor 19 sampai 24 ini. Kalau ada maka poinnya 1, kalau nggak ada poinnya 0. Ya, yang berikutnya kriteria yang ke-6 ini tentang administrasi. Ya, nomor 26-nya
sudah ada koordinasi nggak dengan pihak berwenang? Jangan-jangan kita berkegiatan, beraktivitas, melakukan pencegahan dan pengendalian COVID, tapi belum pernah ada nih koordinasi misalkan dengan puskesmas, dengan babinsa, dengan pihak kecamatan atau kelurahan gitu ya. Nah, kalau belum ada, maka poinnya 0. Tapi kalau sudah ada, poinnya 1. Dan yang nomor 27-nya, ini terkait dengan pelaporan. Yang waktu itu juga Bang Satria sempat singgung nih, bahwa salah satu kelemahannya komunitas itu adalah jarang nyatet, jarang nulis gitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman komunitas siaga COVID ini, baiknya didokumentasikan gitu. Dalam 1 bulan tuh berkegiatannya apa aja, sasarannya siapa, dananya habis berapa, gimana pencapaiannya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang sudah punya laporan kegiatan, maka poinnya 1, dan kalau belum, dia poinnya 0. Ya. Dan yang berikutnya, ini yang ke-7, ada kemitraan. Ya. Terdapat kemitraan nggak dengan non-pemerintah, misalkan dengan swasta, seperti dunia usaha, atau dengan perguruan tinggi, misalkan dengan universitas atau sekolah tinggi, atau dengan komunitas atau LSM gitu. Kalau di si komunitas itu ada kemitraan, maka poinnya 1. Tapi kalau nggak ada, ini poinnya 0. Dan yang terakhir, ini poin pengakuan lah, rekognisi. H itu penghargaan dan apresiasi. Jadi di nomor 29 gitu ya, dalam jangka waktu 1 tahun terakhir, baik itu si komunitasnya maupun si kadernya, apakah pernah nggak mendapatkan penghargaan minimal di tingkat kelurahan lah berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID ini. Kalau ada maka poinnya 1, kalau nggak ada maka poinnya 0. Nah nanti bagaimana melakukan penilaiannya? Nanti di sini kan tadi ditulis nih, skornya ini 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, 0, 0, misalkan ini 1, 1, 1, 0, dan seterusnya. Ini nanti dijumlah. Skornya berapa? Oh, ternyata skornya 20. Ya, maka kalau skornya 20 dibagi 29, itu nilainya berapa? Nah, nanti dilihat di sini. Oh, ternyata hasilnya nilai saya 75. Oh, berarti komunitas saya ini tuh tingkatannya level 3. Tapi kalau ternyata poin akhirnya 27 gitu ya, 27 dibagi 29, 80% sekian, oh itu berarti komunitasnya level 4. Ya. Nah, semestinya level 3 ke atas atau terutama level 4, dia sudah mandiri melakukan berbagai aktivitas ini dan komunitasnya sudah berdaya. Artinya tanpa didampingi sama teman-teman Karang Taruna di Provinsi Jawa Barat, tanpa didampingi oleh teman-teman narasumber dan lain sebagainya, dia sudah bisa berdaya dan continue melakukan itu gitu. Ya, itu level 4 biasanya seperti itu. Nah, maka penilaian ini kami coba buatkan supaya apa? Supaya teman-teman punya acuan gitu. Oh, saya tuh harus ngapain? Oh, maka kalau supaya si komunitas saya ini tuh bagus pengelolaannya dan berdampak bagus pada masyarakat, maka poin apa yang belum ada sekarang dan harus saya lengkapi. Nah, ini nanti filenya akan saya bagikan di grup. Ini silahkan disebarkan kemanapun gitu ya, bisa dipakai oleh Karang Taruna ataupun komunitas-komunitas siaga COVID di tempat lainnya gitu. Nah, dengan harapannya, dengan ada kriteria penilaian ini, kita jadi punya data gitu kan. Kan kalau misalkan di kesehatan, kalau kayak Posyandu, Posbindu gitu, kita punya data nih, mana Posyandu yang levelnya Pratama, Purnama, Mandiri gitu kan. Itu tuh ada gitu datanya gitu. Dan memang target kita dalam pembinaan kesehatan kalau untuk level Posyandu, sebisa mungkin Posyandu itu levelnya Mandiri. Ya, nah begitupun dengan komunitas siaga COVID gitu. Maka prosedur penilaiannya belum ada, ini coba kita buatkan kriteria pengelolaannya dalam bentuk sistem penilaian ini. Silakan untuk dicermati, silakan untuk mengisi secara mandiri, dan silakan kalau misalkan ada yang kurang-kurangnya dari poin-poin ini belum dilakukan, untuk dipenuhi. Nah, nanti Teh Raya akan ngasih linknya ke teman-teman sekalian. Linknya itu dalam bentuk Google Form lagi, tinggal ngeklik aja itu mah ya gitu. Nanti itu datanya kami perlukan sebagai data dasar gitu, data awalan. Seberapa besar sih? Nah itu udah di chat di grup di Zoom ini ya. Untuk kita bisa menilai seberapa baik gitu ya data dasar komunitas siaga COVID yang ada. Nah itu silahkan diisi dan bagusnya nanti selain mengisi itu teman-teman juga mengirim bukti pendukung, kayak misalnya tadi, oh saya mau udah melakukan edukasi kesehatan, coba dikirim bukti dukungnya gitu ya, ketika dia sudah sedang mengedukasi gitu ya. Atau ketika tadi dibilang ada tempat isolasi mandiri, ada bukti dukungnya bahwa ini loh fotonya tempat isolasi mandiri di komunitas saya, untuk memudahkan Teh Raya menyamakan bukti dukung dengan form yang diisi sama teman-teman, kalau bisa sudah di-compile dalam bentuk file Word, satu file aja gitu. Jadi nanti di-copy paste aja gambarnya di situ. Nah, nanti
kan begitu teman-teman ngisi nih, hari ini ngisi via Google Form gitu ya, datanya masuk. Nah, nanti sama Teh Raya dilihat dari data yang masuk sama nanti bukti dukung dalam bentuk Word itu yang dikirim sama teman-teman. Nah, nanti kan akan diverifikasi, oh dia bilang bahwa punya tempat isolasi mandiri, tapi nggak ada bukti dukungnya, berarti ini bukan 1, ini 0 gitu. Nah, nanti dikoreksi penilaiannya sama Teh Raya juga, ya. Nah, silahkan diisi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita punya data. Dari data itu, kemudian kita bisa akhirnya memberdayakan dengan baik, gitu. Tadi kan kalau ketika ada butuh orang yang butuh kerjasama dan kerjasamanya kemana? Oh, si ini Karang Taruna ini kuatnya di sini nih, ya udah sambungin ke sana gitu. Oh, saya butuh ini kerjasama di daerah ini. Oh, di daerah sana tuh ada nih komunitas yang cukup aktif gitu ya. Komunitasnya juga levelnya udah level 2 nih misalkan ya. Ini silahkan aja hubungi ke sini ya. Jadi itu mohon diisi oleh akang teteh sekalian. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, enggak gitu ya. Tapi kalau enggak ada, silahkan diisi dan mungkin nanti bisa nanya di grup ke admin atau ke Teh Raya langsung berkaitan dengan prosedur pengisiannya. Ya, itu saja mungkin kalau dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah sejauh ini mengikuti kegiatan ini sampai ke sesi 10. Insya Allah di hari Rabu, Kang Farhan, Iya, Rabu tanggal 10, itu ada materinya mengenai tentang kesehatan lingkungan. Jadi bagaimana menjaga kesehatan lingkungan supaya ya terhindar dari COVID-19. Ya, itu nanti yang ngisi juga dosen Unpad, Kepala Program Studi Epidemiologi di Fakultas Kedokteran Unpad. Nanti beliau yang akan ngisi Dr. Sri Yusnita. Ya, nanti silakan bergabung di hari Rabu dan mengajak teman-teman yang lain. Dan bahkan kalau yang bukan yang baru gabung pun silahkan. Jadi, Dok, ini ada yang mau ikut tapi nggak ikut dari 1 sampai 10, boleh nggak? Bebas, nggak apa-apa, sok aja. Ya, karena biar ilmunya tersampaikan sebanyak-banyaknya pada orang. Tapi buat penggerak komunitas ini spesialnya kan dia sudah terstruktur gitu pelatihannya. Ya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Nanti sekali lagi jangan lupa diisi form penilaian yang tadi ya dengan sejujur-jujurnya disertai dengan bukti dukung yang baik ya, kayak gitu. Ya, hatur nuhun Kang Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, penjelasannya sudah sangat rinci ya bagi teman-teman semuanya. Jadi tinggal diisi saja apa yang tadi panduannya sudah dibilang sama Pak Dokter dan linknya sudah dikasih sama Teh Raya di bawah. Tinggal di-download aja ya. Dan jangan lupa Rabu nanti ya kita punya materi baru. Oke, tak terasa 2 jam lebih loh kita nongkrong di sini. Tak terasa ilmu banyak sekali yang bisa kita serap semuanya khususnya buat saya. Acara ini memang benar-benar keren banget. Pokoknya terima kasih banyak buat penyelenggara, yaitu ya kerjasama antara Karang Taruna Jabar, terus juga dengan Rumah Sinergi, dan ini didukung oleh Samudra Indonesia Peduli. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa nanti hari Rabu masih ada materinya tentang lingkungan ya, tentang kesehatan lingkungan ya tadi kalau nggak salah Pak Dokter bilang ya. Itu kesehatan lingkungan penting sekali. Percuma kita sehat kalau lingkungan tidak sehat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang para relawan lakukan, yang para dokter lakukan dan semua yang kita lakukan dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat memutus rantai COVID-19 dan kita bisa berakhir di pandemi ini. Indonesia bisa jelas, Jawa Barat bisa jelas. Terima kasih semuanya. Saya Farhan Alfiansyah. Saya harus undur diri. See you